Aktifkan lonceng untuk notifikasi cepat. Garis keturunan terkuat, Season 25. Perahu terbang, itu adalah harta karun legendaris. Bahkan banyak ahli bela diri hebat hanya pernah mendengar namanya tetapi belum pernah melihatnya, apalagi sebuah keluarga kecil di kota terpencil seperti keluarga Yang. Semua murid keluarga Yang, termasuk leluhur tua, pada saat ini tampak seperti bayi yang penasaran, menyentuh ini dan itu, dipenuhi rasa ingin tahu dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Butuh beberapa saat sebelum mereka berhasil menenangkan diri. Bagus, bagus, bagus. Yang Fan, sepertinya sekte ini lebih menghargaimu daripada yang kubayangkan, sampai memberimu harta karun seperti ini. Leluhur tua berseru 3 kali, bagus berturut-turut, wajahnya yang keriput dipenuhi kegembiraan dan kebanggaan yang tak terlukiskan. Sebuah perahu terbang, itu adalah harta karun yang bahkan akan didambakan oleh leluhur Markis Bela Diri. Sekte 7 bintang memberikannya kepada cucu kesayangannya, jelas bahwa status cucu kesayangannya di Sekte 7 bintang setara dengan, atau bahkan melampaui, banyak tetua sekte dalam. Dan semakin disukai Yang Fan di Sekte 7 bintang, semakin tinggi status keluarga yang mereka secara alami akan meningkat. Tidak, perahu terbang ini adalah sesuatu yang kulelang untuk diriku sendiri. Yang Fan menggelengkan kepalanya sedikit. Harta karun seperti perahu terbang sangat langka sehingga bahkan pencarian di seluruh Sekte 7 bintang pun tidak akan menghasilkan banyak. Meskipun penampilannya sebelumnya sangat luar biasa, itu masih belum cukup untuk membuat Sekte menganugerahinya perahu terbang. Tentu saja, sekarang ceritanya berbeda. Yang Fan, kau, apa yang baru saja kau katakan? Ini sesuatu yang kau lelang untuk dirimu sendiri. Bagaimana mungkin ini? Suara leluhur tua sedikit bergetar. Bukannya dia tidak percaya pada Yang Fan, tetapi kata-katanya terlalu mengejutkan. Meskipun dia tidak tahu nilai pasti dari perahu terbang, itu pasti sama berharganya, atau bahkan lebih berharga daripada beberapa artefak spiritual tingkat atas. Nilainya setidaknya beberapa juta batu spiritual. Jumlah batu spiritual yang begitu besar, bahkan beberapa master bela diri tingkat atas mungkin tidak mampu memproduksinya, apalagi seorang junior seperti Yang Fan. Ya, memang itu yang kulelang untuk diriku sendiri. Jika bukan karena perahu terbang Yulong ini, aku khawatir aku tidak akan bisa bergegas kembali ke keluarga tepat waktu. Begitu selesai berbicara, Yang Fan langsung merasa lega, bersyukur karena telah mendapatkan perahu terbang Yulong ini tepat waktu. Jika tidak, hanya mengandalkan kecepatannya sendiri, akan butuh beberapa hari lagi untuk kembali ke keluarga, dan saat itu, semuanya akan terlambat untuk disesali. Benarkah? Apakah benar Yang Fan sendiri yang melelangnya? Mungkinkah aku salah, dan perahu terbang ini bukanlah barang yang sangat langka? Leluhur tua mengangkat alisnya, bergumam pada dirinya sendiri, dan bertanya dengan penasaran, Yang Fan, berapa banyak batu spiritual yang dibutuhkan untuk membeli perahu terbang ini? Tidak banyak, hanya 2,6 miliar batu spiritual tingkat rendah. Kata Yang Fan dengan santai. Dengan kekayaan bersihnya saat ini, dia hanya lebih tinggi, bukan lebih rendah, dari para markis bela diri tingkat atas. Belum lagi hal-hal lain, 8 ginseng darah ular piton emas saja bernilai lebih dari 100 miliar batu spiritual. Hanya 2,6 miliar batu spiritual tingkat rendah memang tidak banyak. Oh, hanya 2,6 miliar batu spiritual tingkat rendah, sungguh bukan. Tiba-tiba, mata leluhur tua melebar, menatap Yang Fan dengan tajam seolah-olah dia telah melihat hantu legendaris. Yang Fan, berapa? Berapa banyak? 2,6 miliar. Yang Fan menatap leluhur tua dengan aneh. Setelah menyaksikan penawaran leluhur Markis Bela Diri yang mencapai ratusan juta di lelang naga melayang, Yang Fan tidak langsung menyadari betapa mengejutkannya nilai tersebut bagi para pendekar bela diri biasa. Astaga, 2,6 miliar batu spiritual. Tubuh leluhur tua itu bergoyang, hampir jatuh ke tanah. Betapa mengerikan angka ini. Harus diketahui bahwa total pendapatan tahunan keluarga yang mereka, tanpa makan atau minum, hanya beberapa puluh batu spiritual. Ini berarti keluarga yang mereka harus berpuasa selama puluhan juta tahun untuk mengumpulkan batu spiritual sebanyak ini. Cucu kesayangannya ini benar-benar menakutkan di luar dugaan. Setelah sekian lama, leluhur tua akhirnya berhasil sadar kembali, diiringi rasa sakit hati yang menusuk, tak berlebihan jika dikatakan sangat menyayat hati. Itu adalah 2,6 miliar batu spiritual. Jika diwariskan kepada keluarga, tidak terlalu banyak, hanya 100 juta, tidak, hanya 1 juta saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan keluarga lebih dari 10 kali lipat. Bayangkan, sekarang digunakan untuk membeli perahu terbang seperti itu, sungguh boros. Benar-benar terlalu boros. Meskipun pesawat amfibi itu langka, pada akhirnya, pesawat itu hanyalah alat transportasi dan tidak memberikan bantuan berarti bagi kekuatan keluarga. Yang Fan, begitu banyak batu spiritual, hanya untuk membeli perahu terbang seperti ini. Ini terlalu. Kata-kata boros hampir terucap dari mulut leluhur tua, tetapi ia menelannya kembali. Meskipun hubungan Yang Fan dengannya agak membaik, leluhur tua masih memiliki keraguan. Apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Itu semua karena ia terlalu acuh tak acuh pada cucunya, Yang Fan, sebelumnya, sampai-sampai ia sekarang harus berhati-hati dengan kata-katanya, takut mengecewakan Yang Fan. Kakek, meskipun 2,6 miliar batu spiritual agak berlebihan, aku percaya perahu terbang ini layak dibeli. Jika bukan karena perahu terbang ini, aku pasti masih berada di luar jalan Su Barat sekarang. Jika memang begitu, keluarga mungkin sudah
Melihat ekspresi sedih leluhur tua dan keraguannya untuk berbicara, Yang Fan segera mengerti apa yang dipikirkannya dan berkata dengan senyum santai. Mendengar ini, ekspresi bimbang leluhur tua mereda. Ya, tanpa perahu terbang ini, seluruh keluarga yang mungkin akan menjadi korban keluarga Huang. Tetapi memikirkan harga perahu terbang yang sangat mahal, dia tetap merasa sedih. Itu adalah 2,6 miliar batu spiritual, bukan 26. Keluarga yang mereka, bahkan jika mereka tidak makan atau minum selama beberapa ratus tahun, hampir tidak akan mampu mengumpulkan sebagian kecilnya. Kakek, aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi sebenarnya tidak perlu. 2,6 miliar batu roh itu sama sekali bukan apa-apa. Yang Fan berbicara dengan ringan, tetapi di telinga leluhur tua, itu seperti guntur ilahi dari 9 langit, membuatnya terengah-engah. Pertemuan menakjubkan macam apa yang dialami cucu kesayangan lelaki tua ini. 2,6 miliar batu spiritual, bahkan para leluhur markis bela diri yang hebat pun mungkin tidak mampu mengucapkannya, tetapi di mulut cucu kesayangannya, itu terdengar seperti 26 batu spiritual. Desis. Jalan Subarat, tidak seperti Jalan Yunlong yang penuh perebutan kekuasaan dan persaingan, adalah tanah leluhur Sekte 7 Bintang. Di sini, selain Sekte 7 Bintang, hampir tidak ada sekte keluarga yang layak. Bagaimana mungkin orang lain dibiarkan mendengkur di tempat tidur sendiri? Selama seseorang memiliki seorang master bela diri yang hebat, di dalam Jalan Subarat ini, mereka setidaknya merupakan kekuatan kelas 1. Tidak seperti Jalan Yunlong, di mana kekuatan utama tingkat atas, bahkan jika mereka tidak memiliki markis bela diri sejati yang mengawasi mereka, setidaknya harus memiliki seorang master bela diri pada kesempurnaan agung surga ke-10. Keluarga Huang dari kota Kuyang awalnya hanyalah keluarga kelas 2 di kota Kuyang, tetapi ketika leluhur tua keluarga Huang mengambil langkah terakhir dan berhasil memadatkan tulang roh, status mereka langsung meningkat, bergabung dengan jajaran keluarga kelas 1 di Kabupaten Nanyang. Istana Huang, yang awalnya hanya berukuran sekitar 100 mu, telah diperluas berulang kali dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang menjadi bangunan kolosal yang meliputi area seluas 1 li penuh. Di luar rumah besar itu, terdapat banyak sekali patung singa batu, harimau batu, kilin batu, kuda terbang batu yang sangat indah. Tampak hidup dan beragam, seolah-olah jutaan makhluk roh telah berkumpul, membangkitkan kekaguman pada siapapun yang melihatnya. Di dalam rumah besar itu, halaman-halamannya dalam dan rumit, seperti labirin, dengan bebatuan dan kolam, air terjun yang mengalir dan danau di dalamnya, bunga teratai dan ikan mas, paviliun dan menara, jalan utama yang megah, dan hutan yang rimbun, segala sesuatu yang dapat dibayangkan. Para pelayan cantik, sehalus ukiran giok, membawa buah-buahan dan perhiasan, bergerak maju mundur. Para penjaga yang gagah, berbaju zirah dan bersenjata pedang, terus berpatroli. Meskipun mengatakan ada penjaga setiap 3 langkah dan pos penjagaan setiap 5 langkah mungkin berlebihan, keketatan penjagaan jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan keluarga Yang. Terlebih lagi, berbagai penjaga memiliki kekuatan yang cukup besar, dengan yang terendah berada di tingkat kultivasi surga ke-6 awal. Setiap kapten penjaga adalah seorang ahli bela diri tingkat surga ke-7, atau bahkan ahli bela diri surga ke-7 sejati. Bahkan seorang ahli surga ke-9 yang berani menerobos masuk ke istana Huang seringkali masuk sambil berdiri dan keluar sambil berbaring. Lihat ke langit, apa itu? Tiba-tiba, seruan lantang terdengar dari halaman depan rumah besar Huang, seketika menarik perhatian banyak orang. Ah, itu naga. Bukan, itu naga. Sebuah kapal besar berbentuk naga, itu kapal besar berbentuk naga. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin sebuah perahu bisa terbang di langit? Bagaimana mungkin sebuah perahu bisa terbang di langit? Lihat, sepertinya ada orang di atas kapal. Aku tahu, itu adalah pesawat terbang, harta karun legendaris, pesawat terbang. Bagian 242. Keluarga Huang di kota Kuyang, bagaimanapun juga, adalah keluarga terkemuka dengan seorang ahli bela diri penempaan tulang yang mengawasinya, dan wawasan mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kecil seperti keluarga Yang. Seseorang dengan cepat mengenali benda besar yang turun dari langit itu, tak lain adalah harta karun terbang legendaris, sebuah perahu terbang. Ah, apa yang terjadi? Itu perahu terbang sepertinya menuju ke kediaman Huang saya. Ah, cepat beritahu kepala keluarga, cepat beritahu kepala keluarga. Seorang lelaki tua berjubah hitam dari keluarga Huang tiba-tiba berseru, suaranya dipenuhi kebingungan yang mendalam. Sebuah pesawat amfibi, itu adalah harta karun legendaris. Mereka yang mampu memimpin pesawat amfibi hampir selalu adalah para leluhur markis bela diri yang tinggi dan perkasa. Meskipun keluarga Huang mereka bukanlah keluarga yang tidak penting, sebagai salah satu dari 5 keluarga besar kota Kuyang dan keluarga terkemuka bahkan di Kabupaten Nanyang yang luas, bagi seorang leluhur markis bela diri, mereka sama rendah hati dan tidak berartinya seperti semut di tanah. Secara logis, tokoh sebesar itu seharusnya tidak memiliki hubungan dengan keluarga Huang mereka. Namun, terselip samar-samar dalam suasana itu ada sedikit rasa gembira yang tak terlukiskan, ini mungkin saja momen yang tepat bagi kebangkitan keluarga Huang mereka. Selama mereka bisa menjalin hubungan, meskipun hanya sedikit, dengan orang dewasa, itu, keluarga Huang mereka akan makmur. Belum lagi keluarga Jian, keluarga terkemuka di kota Kuyang, bahkan keluarga Bu, keluarga terkemuka di Kabupaten Nanyang, pun harus bertindak sesuai keinginan keluarga Huang. Begitu diucapkan, langsung dilakukan. Perahu terbang berbentuk naga sepanjang 30 kaki itu menabrak lapangan latihan yang luas di halaman depan keluarga Huang.
Cepat, cepat, berlutut, sambutlah sang dewasa. Suara pria tua berbaju hitam itu terdengar sedikit panik. Seperti kata pepatah lama, kemalangan adalah apa yang menjadi sandaran keberuntungan, dan keberuntungan adalah apa yang tersembunyi di balik kemalangan. Para leluhur markis bela diri ini semuanya adalah individu dengan temperamen yang eksentrik. Kelalaian kecil yang membuat leluhur tidak senang dapat mengubah peluang besar ini menjadi bencana pemusnahan klan. Tepat saat itu. Hahaha, keluarga Huang, aku sudah tiba. Beraninya kau bersekongkol melawan keluarga yang kami. Hari ini menandai hari kehancuran keluarga Huangmu. Para pemuda, ikuti aku dan bunuh. Dengan tawa liar dan tak terkendali, Yang Yunhuo, master kedua dari keluarga yang memegang senjata roh kelas atasnya, pedang api berkobar, melompat turun dari perahu terbang seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Dalam sekejap, dia membelah pria tua berjubah hitam yang memimpin itu menjadi dua bagian. Bunuh, bunuh, bunuh. Teriakan pertempuran mengguncang langit. Lebih dari 100 anggota elit keluarga yang penuh semangat, mengikuti Yang Yunhuo dari dekat, melompat turun dari perahu terbang Yulong seperti ikan. Selama beberapa hari terakhir, di bawah penindasan keluarga Huang, seluruh keluarga yang telah dipenuhi dengan rasa frustrasi yang terpendam. Ah, ah, ah. Jeritan kesakitan bergema ke segala arah. Para penjaga yang mengikuti pria tua berbaju hitam itu langsung dipenggal kepalanya. Setelah dengan santai menyimpan perahu terbang Yulong, Yang Fan berdiri dengan tenang di samping guru tua, menyaksikan anggota-anggota terampil keluarga yang dipimpin oleh guru kedua Yang Yunhuo, menyerbu ke halaman dalam keluarga Huang. Dari waktu ke waktu, para penjaga keluarga Huang menyerbu dari segala arah, tetapi mereka dibantai tanpa ampun oleh anggota keluarga yang, sebuah pembantaian sepihak yang benar-benar telak. Hanya setengah batang dupa beberapa saat yang lalu, Yang Fan langsung mengerahkan energi spiritual yang menakutkan di dalam tubuhnya untuk membuka semua 108 meridian surgawi bagi lebih dari 100 anggota elit keluarga yang di kapal terbang, membuat mereka seketika menjadi ahli kesempurnaan agung 9 langit. Meskipun hanya berlangsung selama setengah batang dupa, dan anggota keluarga yang belum sepenuhnya dapat mengendalikan peningkatan kultivasi mereka yang pesat, apakah kekuatan tempur mereka dapat dikerahkan hingga 80% masih menjadi pertanyaan besar. Namun, perlengkapan kelas atas mereka sudah cukup untuk mengimbangi semuanya, karena tidak semua seniman bela diri 9 langit memiliki senjata spiritual kelas atas dan baju sirah spiritual kelas atas untuk perlindungan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur masing-masing dari 100 orang ini tidak kalah dengan kekuatan seorang seniman bela diri kesempurnaan agung 9 langit biasa, dan beberapa bahkan melampauinya. Dengan 100 ahli bela diri 9 surga tingkat kesempurnaan yang bekerja bersama, bahkan seorang ahli bela diri penempaan tulang biasa pun harus menghindari serangan mereka untuk sementara waktu. Para pengawal keluarga Huang dapat dianggap sebagai kaum elit, dengan setidaknya kultivasi tingkat 6 langit, tetapi di hadapan sekelompok ahli tingkat 9 langit, mereka seperti domba yang akan disembelih, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Ah, ah, ah. Hahaha, bunuh, bunuh semua bajingan ini. Bunuh, bajingan keluarga Huang, matilah untukku. Ratapan melengking bercampur dengan teriakan pertempuran yang hiruk-pikuk, naik dan turun tanpa henti. Darah dengan cepat menodai tanah, dan setiap saat, seseorang lehernya digorok, jiwanya kembali ke dunia bawah. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, lebih dari 1000 penjaga keluarga Huang telah tewas. Sebaliknya, keluarga Yang, selain beberapa orang yang menderita luka ringan, tidak ada satupun yang gugur, pembantaian sepihak yang total. Lari, setan, mereka semua setan. Lari, lari, mereka bukan manusia, bukan manusia. Aku tidak mau mati, aku tidak mau mati. Tak lama kemudian, beberapa mulai melarikan diri, menyesal karena orang tua mereka tidak memberi mereka 2 kaki lagi. Berhenti, bala bantuan akan segera datang, berhenti. Kalian semua, tetap tenang. Siapapun yang melarikan diri, akan kubunuh. Kapten penjaga, Huang Dali, yang mengenakan baju sirah kepala harimau emas, menjerit histeris. Meskipun dia dengan kejam menebas beberapa tentara yang melarikan diri, itu tetap sia-sia. Kerusakan, kerusakan total dan menyeluruh. Lawan bisa merenggut nyawa mereka dengan tebasan biasa, sementara mereka, bahkan dengan serangan putus asa, tidak bisa melukai sehelai rambut pun pada lawan. Pertempuran ini sama sekali tidak mungkin dimenangkan. Tepat saat itu. Dek, dek, dek. Serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari belakang, dan sekelompok besar ahli dari keluarga Huang, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang berwibawa, bergegas mendekat. Pria agung itu tak lain adalah Huang Weimin, kepala keluarga Huang saat ini. Setelah menerima panggilan minta tolong dari halaman depan, Huang Weimin segera memanggil semua petarung terampil yang dapat ia kumpulkan, termasuk 8 ahli 9 langit, 52 master 8 langit, dan hampir 200 seniman bela diri tingkat tinggi 7 langit. Susunan pemain ini bisa dianggap sangat kuat, bahkan tanpa kehadiran seorang master bela diri, mereka hampir tak tertandingi. Dalam sekejap, serbuan para penjaga keluarga Huang terhenti. Saudara-saudara, kepala keluarga telah membawa bala bantuan. Waktu kematian mereka telah tiba. Saudara-saudara, ikuti aku dan bunuh. Senyum jahat terlintas di wajah Huang Dali, matanya dipenuhi niat membunuh, seperti binatang buas yang mengamuk dan ingin memangsa manusia. Namun dengan cepat, seringai di wajahnya digantikan oleh rasa takut.
Huang Weimin telah membawa hampir semua master elit keluarga Huang, tetapi sayangnya, di hadapan lebih dari 100 master kesempurnaan agung yang bersenjata lengkap, mereka masih sangat lemah dan tak berdaya. Terutama setelah memastikan pertahanan mengerikan dari baju zirah spiritual mereka, para anggota keluarga Yang, dari atas hingga bawah, semuanya tidak takut akan kematian, dan mengambil sikap saling membalas luka dengan luka. Seperti kata pepatah, orang yang tangguh takut pada orang yang gegabah, dan orang yang gegabah takut pada orang yang tidak peduli dengan hidup mereka. Menghadapi gaya bertarung putus asa keluarga Yang, moral anggota keluarga Huang langsung merosot tajam. Kekuatan tempur mereka, bahkan pada 10%, tidak dapat dikerahkan hingga 80%. Dalam bentrokan pertama, hampir 100 dari lebih dari 200 pendekar bela diri tingkat tinggi keluarga Huang dibantai tanpa ampun. Hanya dalam beberapa menit, lebih dari separuh dari 200 lebih pasukan tambahan keluarga Huang tewas, dan puluhan sisanya terluka, nyaris tidak mampu bertahan, seperti perahu sendirian di tengah laut yang ganas, terancam hancur dan para penumpangnya binasa kapan saja. Begitu diucapkan, langsung dilakukan. Junior, kalian mencari kematian. Sebuah teriakan tajam, seperti murka dewa petir dan raungan dewa surgawi, menyapu dari segala arah, seketika menyebabkan pertempuran berhenti. Saat berikutnya, suara mendesing. Cahaya pedang yang cemerlang menembus udara dari halaman belakang keluarga Huang. Tak lama kemudian, dari dalam cahaya pedang itu, muncullah seorang pria tua berbaju hitam yang menyendiri. Dia diselimuti aura pembunuh yang tak terbatas, seperti dewa pembunuh tak tertandingi dari 9 neraka, membuat orang-orang gemetar dari lubuk jiwa mereka. Matanya bagaikan pedang, seolah hanya dengan sekali pandang saja bisa melepaskan energi pedang mengerikan yang mampu memutus segalanya. Guru bela diri, orang tua ini benar-benar seorang ahli bela diri. Hati para anggota keluarga yang sedikit menegang, dan secercah keseriusan terpancar di mata mereka. Dari pria tua berbaju hitam ini, mereka merasakan aura kematian yang kuat, seolah-olah dia bisa mengambil nyawa mereka hanya dengan satu pikiran jika dia mau. Namun, ketika pandangan samping mereka menangkap sosok Yang Fan yang berdiri bersama guru tua tidak jauh dari situ, rasa tidak nyaman mereka langsung lenyap tanpa jejak. Dengan kehadiran Tuan Muda Fan di sini, apa yang harus mereka takutkan? Lalu bagaimana jika lelaki tua ini adalah seorang ahli bela diri penempaan tulang? Dia tidak akan pernah bisa menandingi Tuan Muda Fan mereka. Dengan lambaian tangannya, dia telah menciptakan lebih dari 100 seniman bela diri tingkat kesempurnaan agung. Metode ajaib seperti itu bahkan mungkin tidak dimiliki oleh para master bela diri tingkat tinggi sekalipun. Dan para anggota keluarga Huang yang awalnya putus asa seketika berseri-seri dengan kegembiraan karena selamat dari bencana. Namun, dengan sangat cepat, secercah kegembiraan itu digantikan oleh amarah yang tak berujung, wajah mereka berubah bentuk, seperti roh pendendam dari 9 neraka, berteriak berulang kali. Bajingan, waktu kematian kalian telah tiba. Mati, kalian semua harus mati. Mengaum, darah dibalas darah, gunakan darah mereka untuk dipersembahkan kepada roh anggota klan kita di surga. Bagian 243. Huang Chengyang, leluhur tertua keluarga Huang, dan juga kebanggaan terbesar keluarga Huang selama ratusan tahun. Tanpa Huang Chengyang, keluarga Huang, apalagi naik ke peringkat 5 keluarga besar kota Kuyang, apakah mereka bahkan bisa menjadi salah satu dari 100 kekuatan teratas kota Kuyang akan menjadi hal yang sangat tidak pasti. Di hati banyak murid keluarga Huang, leluhur Chengyang adalah dewa mereka, pilar mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan leluhur Chengyang. Dengan munculnya Huang Chengyang, keluarga Huang, yang mengira mereka sudah tamat, langsung dipenuhi kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang memandang anggota keluarga yang seolah-olah mereka sudah mati. Namun, mereka tidak menyadari jejak kecemasan samar di mata Huang Chengyang. Lebih dari 100 seniman bela diri tingkat kesempurnaan agung surga ke-9, masing-masing memegang senjata spiritual kelas atas dan mengenakan baju zirah spiritual kelas atas, ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh kekuatan keluarga biasa. Harus diketahui bahwa keluarga Huangnya, bahkan dengan kultivasi penuhnya, hampir tidak memiliki 18 ahli surga ke-9, dan di antara mereka, mereka yang mencapai alam kesempurnaan agung surga ke-9 bahkan lebih sedikit. Dan setiap orang memiliki seperangkat senjata spiritual kelas atas dan baju zirah spiritual kelas atas, apalagi hanya keluarga Huang mereka, bahkan keluarga Jian, keluarga nomor 1 di Kabupaten Nanyang, tidak akan pernah memiliki kekuatan sebesar itu. Kekuatan para pendatang baru itu mungkin jauh melampaui imajinasinya, jauh dari apa yang bisa ditandingi keluarga Huangnya, dan bahkan sangat mungkin bahwa mereka adalah keluarga besar tingkat atas dengan seorang guru bela diri tingkat tinggi yang memimpin mereka. Namun, dengan sangat cepat, rasa cemas itu digantikan oleh amarah yang meluap-luap. Suara gemericik keluar dari tenggorokannya, menggelegar dan penuh amarah, memperlihatkan giginya, seolah berduka atas orang tuanya. Dia melihat sekeliling, melihat mayat di mana-mana, hatinya sakit seperti ditusuk pisau. Banyak dari mereka adalah keturunannya langsung, dengan darahnya mengalir di pembuluh darah mereka. Meraung, mati, kalian semua harus mati hari ini. Di langit dan di bumi, tidak akan ada tempat bagi kalian untuk bersembunyi. Mata Huang Chengyang merah padam, seperti binatang buas yang benar-benar mengamuk, ingin memangsa manusia. Suaranya seperti ratapan burung kukuk yang memilukan, menusuk dan memilukan, dipenuhi kebencian yang mengerikan. Sekalipun kau keturunan keluarga besar kelas atas, lalu apa? Jika kau berani menyakiti keturunan Huang, kau harus membayar harganya dengan darah.
Tepat saat itu. Berisik, Yang Fan, yang selama ini menemani lelaki tua itu dan dari kejauhan tampak seperti tuan muda kaya yang sedang berlibur, tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Cahaya kemasan berkilat di matanya, sedalam langit berbintang, lalu menghilang. Saat berikutnya, sebuah pemandangan mengerikan muncul. Ledakan. Seperti turunnya dewa kematian dari neraka, leluhur tua keluarga Huang yang dulunya angkuh dan agung meledak dengan dahsyat, seperti pertunjukan kembang api yang gemilang, membakar abis cahaya terakhirnya. Astaga, leluhur keluarga Huang mati begitu saja. Lelaki tua di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Meskipun ia tahu cucunya sangat tidak normal, dan bahkan beberapa master bela diri tingkat tinggi mungkin bukan tandingannya, ia tak pernah menyangka akan begitu mengerikan. Hanya dengan satu tatapan, seorang master bela diri penempaan tulang meledak dan mati. Apakah ini masih manusia? Mati, seorang ahli bela diri penempaan tulang, mati begitu saja. Anggota keluarga yang lainnya sama-sama ketakutan. Meskipun mereka tahu bahwa leluhur tua keluarga Huang tidak mungkin menjadi lawan Tuan Muda Fan, dia tetaplah seorang ahli bela diri. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia seharusnya mampu bertukar beberapa pukulan. Saat berikutnya, kebahagiaan tak berujung memenuhi hati semua orang. Yang Fan adalah andalan mereka, penopang mereka. Semakin kuat Yang Fan, semakin banyak kerabat mereka yang akan naik pangkat. Ah, leluhur tua telah meninggal, leluhur tua telah meninggal. Ini tidak nyata, ini tidak nyata. Leluhur tua adalah ahli bela diri penempaan tulang, bagaimana mungkin dia kalah? Bagaimana mungkin dia kalah? Sekali pandang, hanya sekali pandang, dan dia membunuh leluhur tua. Apakah dia manusia atau hantu? Apakah dia manusia atau hantu? Setan, dia setan, lari, lari. Dalam sekejap, semua murid keluarga Huang, dari Huang Weimin, kepala keluarga, hingga murid-murid biasa, diliputi rasa takut. Semangat mereka runtuh, pilar spiritual di hati mereka hancur, dan tekad mereka sirna. Mereka tidak lagi mampu mengumpulkan pikiran untuk melawan dan melarikan diri dengan panik ke segala arah, hanya menyesal karena orang tua mereka tidak memberi mereka dua kaki lagi. Yang Fan hanya mengamati mereka sekilas, tanpa berniat untuk terus menyerang. Sekelompok semut, dengan kultivasi tertinggi tidak melebihi tingkat ke-9 pembukaan meridian, sama sekali tidak menarik minatnya untuk bertindak. Namun, Yang Fan tidak bertindak bukan berarti anggota keluarga yang lainnya juga tidak akan bertindak. Berbelas kasih kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Jika situasinya terbalik, akankah keluarga Huang menunjukkan belas kasih kepada keluarga yang mereka membunuh? Di bawah kepemimpinan tuan kedua Yang Yunhuo, anggota keluarga yang bagaikan harimau ganas yang turun dari gunung, membantai dengan brutal hingga kediaman keluarga Huang menjadi sungai darah. Kecuali sebagian kecil pelayan dan pembantu dengan kultivasi rendah, keturunan langsung dan tidak langsung dari kediaman keluarga Huang sepenuhnya musnah. Tidak hanya itu, bahkan murid-murid keluarga Huang yang berada di luar pun tidak akan mudah dilepaskan oleh keluarga Yang. Inilah kekejaman perang keluarga, kekalahan seringkali berujung pada kehancuran klan. Di dalam kediaman Yun Feng keluarga Yang di kota Fengyang. Luo Yun, yang pingsan, perlahan tersadar. Tiba-tiba, wajah cantiknya berubah, memperlihatkan kepanikan yang tak terungkapkan, dan dia berteriak, Yang Fan, di mana kau, di mana kau? Ibu, aku di sini, aku di sini. Yang Fan, yang duduk di samping tempat tidur, segera menggenggam tangan Luo Yun dan buru-buru menjawab. Saat itu, lebih dari 1 jam telah berlalu sejak kejatuhan keluarga Huang, dan Yang Fan telah memimpin anggota keluarga Yang kembali ke keluarga Yang. Selama waktu ini, ia juga memanfaatkan kesempatan untuk menjarah keluarga Huang. Yang Fan tentu saja tidak peduli dengan harta benda keluarga Huang yang sedikit, tetapi bagi lelaki tua itu dan orang lain yang telah lama miskin, itu adalah rezeki nomplok yang luar biasa. Di antaranya, batu spiritual saja melebihi 3.000, dan dengan harta lainnya, nilai totalnya pasti tidak kurang dari 10.000 batu spiritual, secara langsung meningkatkan kas keluarga yang lebih dari 10 kali lipat. Yang Fanku. Melihat Yang Fan di samping tempat tidur, Luo Yun tiba-tiba memeluk Yang Fan erat-erat, seolah sangat takut Yang Fan akan tiba-tiba menghilang. Ibu, Yang Fan di sini, Yang Fan di sini. Merasakan tubuh Luo Yun yang terus gemetar, hati Yang Fan terasa sakit. Dia menyesal mengapa dia tidak kembali lebih awal. Jika dia kembali ketika lukanya sebagian besar sudah sembuh, dia tidak akan membuat ibunya begitu khawatir. Yang Fan, lihat dirimu, berat badanmu turun drastis. Pasti kau banyak menderita akhir-akhir ini, iya. Ibu, putramu tidak menderita, sama sekali tidak. Yang Fan, orang bermarga Huang itu mengatakan bahwa ada perubahan besar di alam rahasia roh iblis. Kau tidak terluka, kan? Tiba-tiba, Luo Yun sepertinya teringat sesuatu dan berkata dengan ekspresi khawatir. Memang ada beberapa perubahan kecil, tapi semuanya hal sepele. Putramu tidak sama seperti dulu. Bahkan para leluhur markis bela diri itu pun tak sebanding dengan putramu. Bagaimana mungkin iblis dan monster kecil itu bisa melukai putramu? Yang Fan tersenyum agak bangga. Dia merahasiakan luka parah yang dideritanya akibat serangan iblis tua bermata 3. Beberapa hal, jika diucapkan, hanya akan membuat orang tuanya khawatir, jadi lebih baik tidak mengatakannya. Dia dengan teliti memeriksa tubuh Yang Fan dan, setelah mendapati bahwa dia tidak mengalami luka apapun, akhirnya menghela napas lega. Syukurlah kau baik-baik saja, syukurlah kau baik-baik saja. Tiba-tiba,
Ekspresi Luo Yun sedikit menegang, dan dia berkata dengan agak serius, Yang Fan, tidak apa-apa mengucapkan kata-kata ini di rumah, tetapi di luar, kau sama sekali tidak boleh berbicara sembarangan. Kehormatan leluhur Markis bela diri tidak boleh ditantang. Jika kata-kata ini menyebar dan sampai ke telinga para leluhur Markis bela diri tersebut, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Mendengar itu, Yang Fan merasakan campuran geli dan jengkel. Ibu tersayang, bagaimana mungkin putramu berbicara omong kosong? Para leluhur Markis bela diri biasa benar-benar bukan tandingan putramu. Beberapa hari yang lalu, putramu bahkan telah mengalahkan dua leluhur Markis bela diri. Namun, kata-kata di ujung lidahnya segera berubah menjadi, Ibu, putramu mengerti. Putramu hanya mengatakan hal-hal seperti ini di rumah. Usia adalah kenyataan pahit. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, bahkan jika dia berbicara sampai langit runtuh, Luo Yun tidak akan mempercayainya. Pada akhirnya, itu hanya akan menyebabkan Luo Yun khawatir tanpa alasan, dan itu bukanlah yang diinginkan Yang Fan. Yang Fan, sebaiknya kau tidak terburu-buru kembali ke sekte kali ini, kan? Itu tidak mendesak. Mendengar ini, Yang Fan mengangguk sedikit. Luo Yun saat ini membutuhkan pendampingannya, jadi dia tentu saja tidak akan pergi terburu-buru. Adapun urusan sekte, karena sudah tertunda lebih dari sebulan, beberapa hari lagi tidak akan membuat banyak perbedaan. Bagus sekali. 3 hari lagi adalah ulang tahun kakekmu dari pihak ibu yang ke-80. Kamu harus ikut pulang bersama kami kali ini. Bagian 244. Ulang tahun kakek yang ke-80 tinggal 3 hari lagi. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Ia sudah lama lupa seperti apa rupa kakeknya. Dibandingkan dengan keluarga yang sebelumnya, keluarga Luo adalah keluarga yang benar-benar terkemuka, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Qianyang, pusat administrasi Kabupaten Qianyang. Kekuatan mereka begitu dahsyat sehingga bukan hanya keluarga yang kecil tampak pucat dibandingkan mereka, tetapi bahkan keluarga Huang yang baru saja dimusnahkan pun jauh lebih lemah. Keluarga Luo dipenuhi oleh para ahli, dengan banyak master bela diri penempaan tulang. Kakek Yang Fan adalah Luo Ye, kepala keluarga Luo saat ini dan salah satu dari beberapa master bela diri penempaan tulang mereka. Luo Yun, sebagai putri bungsu Luo Ye, sangat disayangi olehnya, menjadikannya putri kecil keluarga Luo yang tak terbantahkan, dimanjakan sepanjang hidupnya dan dewi di hati banyak tuan muda bangsawan. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, atau mungkin takdir, dia jatuh cinta dengan Yang Yunfeng, seorang putra dari keluarga kecil. Bagi anak-anak dari keluarga terkemuka, kesesuaian status sosial sangatlah penting. Hampir tidak ada seorang pun di keluarga Luo yang memandang baik Yang Yunfeng, seorang putra dari keluarga kecil. Seandainya Luo Yun tidak bersikeras, bahkan mengancam untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Luo demi bersama Yang Yunfeng, Yang Fan mungkin tidak akan pernah lahir. Setiap kali mereka mengunjungi keluarga Luo, keluarga mereka selalu menjadi sasaran sikap dingin dan komentar sarkastik yang tak terhitung jumlahnya. Sepupu-sepupunya, hampir tanpa kecuali, memandang rendah dirinya, sepupu mereka yang, dari desa, dan seringkali senang menindasnya. Terutama ketika ia berusia 6 tahun, sepupu tertuanya dengan jahat mendorongnya ke danau di dalam rumah besar itu. Jika tidak ada yang kebetulan lewat dan menyelamatkannya, ia mungkin sudah tenggelam bertahun-tahun yang lalu. Yang lebih menyakitinya adalah kakeknya tetap acuh tak acuh terhadap kejadian itu, seolah-olah orang yang didorong ke danau itu bukanlah cucu kandungnya, melainkan orang asing. Sejak saat itu, Yang Fan tidak pernah lagi mengunjungi keluarga Luo, dan hampir tidak menyimpan rasa baik terhadap siapapun di keluarga Luo, termasuk kakeknya. Sejujurnya, Yang Fan merasa cukup enggan, tetapi melihat ekspresi penuh harap Luo Yun, kata-kata yang hendak diucapkannya tertahan kembali. Karena kejadian beberapa tahun lalu, ibunya belum kembali ke keluarga Luo selama hampir 1 dekade. Meskipun ibunya tidak pernah membicarakannya, Yang Fan tahu bahwa ibunya selalu merindukan keluarganya, merindukan kakeknya dan yang lainnya, dia hanya memendamnya agar tidak membuat dirinya sendiri sedih. Bertahun-tahun telah berlalu, sudah saatnya untuk melepaskannya. Selama itu membuat ibu bahagia, apa salahnya pergi ke keluarga Luo? Dengan sedikit perubahan dalam pikirannya, Yang Fan mengangguk pelan, menyetujui saran Luo Yun. Yang Fan, aku sudah membuatmu menderita begitu banyak. Luo Yun mengusap dahi Yang Fan dengan sedikit rasa iba. Yang Fan memaksakan senyum riang, Ibu, sudah lama sekali, putra ibu pasti sudah melupakannya. Lagi pula, bagaimana mungkin putra ibu melewatkan ulang tahun ke-80 kakek? Yang Fanku sudah dewasa, benar-benar dewasa. Luo Yun bergumam pelan, sedikit rasa lega terpancar di wajahnya yang cantik dan lembut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa semua yang dilakukan Yang Fan adalah untuknya, ibunya. Kota Qianyang, pusat administrasi Kabupaten Qianyang, dahulu merupakan kota pegunungan. Kota ini berbentuk persegi, membentang lebih dari 100 li, seperti harimau yang sedang berjongkok dan naga yang melingkar, memancarkan aura yang megah dan menakutkan. Tembok kota setinggi 30 zang, seluruhnya terbuat dari batu biru yang kokoh. Di depan gerbang kota, telah digali parit. Sungai ini dalam dan lebar, dan air di dalamnya bukanlah air biasa, melainkan air hitam, yang menimbulkan teror bahkan di antara banyak ahli bela diri tingkat tinggi. Air ini memiliki sedikit sifat dari air lemah yang legendaris, apapun yang masuk ke dalamnya akan tenggelam, bahkan sehelai bulu pun tidak akan mengapung. Bahkan beberapa ahli bela diri tingkat tinggi, jika mereka jatuh ke dalamnya, hanya akan putus asa dan tenggelam ke dasar.
Bahkan seorang master bela diri penempaan tulang yang telah memadatkan tulang spiritual akan kesulitan menghindari nasib tenggelam ke dasar sungai jika mereka tinggal di air hitam selama waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh. Ditambah dengan tembok kota yang tebal dan menjulang tinggi, tempat itu langsung memancarkan aura megah seorang pria yang menahan 10.000 musuh. Menara-menara kota dijaga oleh prajurit-prajurit perkasa berbaju zirah tinta, pedang terhunus dan busur panah siap siaga, seperti naga dan harimau. Setiap prajurit kuat, tidak lebih lemah dari penjaga kota Liang, bahkan lebih tangguh. Setidaknya, mereka berada di tingkat kultivasi 6 langit. Para perwira yang memimpin mereka, meskipun bukan ahli bela diri tingkat tinggi sejati, memiliki satu kaki di alam 7 langit. Adapun para letnan dan jenderal komandan, mereka semua adalah ahli 9 langit. 30 li di luar kota Qianyang, sebuah pasukan besar ditempatkan, dengan perkemahan militer dan bendera yang berjejer seperti lautan. Itu adalah pasukan Xuanjia, salah satu dari 10 legiun elit dinasti Tang Agung. Perlu diketahui bahwa kota Qianyang bukan hanya pusat administrasi Kabupaten Qianyang, tetapi juga gerbang barat dinasti Tang Agung, yang berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap invasi berbagai suku barbar di pegunungan 100.000. Bangsa barbar, menurut legenda, mereka adalah keturunan bangsa barbar kuno, yang memiliki garis keturunan barbar kuno. Masing-masing dari mereka memiliki tinggi lebih dari 1 zang dan poseses kekuatan yang tak terbatas. Meskipun mereka tidak sehebat seniman bela diri manusia dalam seni bela diri, dengan mengandalkan garis keturunan barbar kuno mereka sama sekali tidak boleh diremehkan oleh dunia, dan kekuatan tempur mereka bahkan melampaui seniman bela diri pada level yang sama, menjadikan mereka ancaman besar di perbatasan barat dinasti Tang Raya. 50 li di luar kota timur Kabupaten Qianyang, di sebuah lembah kecil yang terpencil, sebuah perahu terbang berbentuk naga sepanjang 10 zang turun dari langit. Tak lama kemudian, 2 pria dan 2 wanita muncul dari bawah perahu terbang tersebut. Mereka adalah keluarga Yang Fan yang terdiri dari 3 orang, dan pelayan pribadi Luo Yun, Bibi Mei. Awalnya, Yang Fan berniat untuk langsung mengemudikan perahu terbang ke keluarga Luo, tetapi karena suatu alasan, Yang Yunfeng meminta Yang Fan untuk menghentikan perahu terbang di daerah tak berpenghuni di luar kota. Meskipun sedikit bingung, dia harus menuruti perintah Yang Yunfeng. Namun, Luo Yun tampaknya memahami maksud suaminya dan menatap Yang Yunfeng dengan tatapan tak berdaya. Saat berikutnya, 4 kuda angin pengejar 1000 mil berwarna putih bersih dan tanpa noda diturunkan dari perahu terbang Yulong oleh Yang Fan menggunakan indera spiritualnya. Tak lama kemudian, keempatnya menaiki kuda mereka, memacu cambuk mereka, dan berpacu menuju kota Qianyang, yang berjarak 50 li. Setelah lebih dari setengah jam, kota Qianyang sudah terlihat. Melihat kota Qianyang begitu dekat, ekspresi kompleks terlintas di mata Yang Yunfeng dan istrinya, dengan sedikit perasaan semakin takut semakin dekat dengan rumah, dan banyak emosi lainnya. Masuklah ke kota. Suara Yang Yunfeng mengandung sedikit kegembiraan yang tak terlukiskan. Keempat kuda cepat itu berubah menjadi 4 garis cahaya, seketika melesat melewati jembatan gantung yang membentang di parit dan tiba di gerbang kota. Orang-orang biasa yang memasuki kota dengan cepat menyingkir, menatap ke atas dengan tatapan penasaran. Meskipun kota Qianyang merupakan pusat administrasi sebuah kabupaten dan secara konsisten berada di antara 5 besar, atau bahkan 3 besar, dari hampir 100 kota besar dan kecil di Jalan Subarat, kota ini tetaplah sebuah kota fana. Tunggangan kelas atas seperti kuda angin pengejar 1000 mil sangat langka, dan hanya anak-anak dari keluarga terkemuka yang memenuhi syarat untuk menungganginya. Banyak orang diam-diam berspekulasi tentang identitas keempat orang tersebut. Para penjaga kota hendak menginterogasi mereka ketika seorang pemimpin parubaya, berusia lebih dari 50 tahun, melihat Luo Yun dan ekspresinya sedikit berubah, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Dia segera menghentikan mereka dan kemudian memberi hormat kepada Luo Yun, sambil berkata, "Yang rendah hati ini, Luo Liang, memberi salam kepada nona kelima dan menantu kelima. Silakan masuk kota dengan cepat." Beberapa hari terakhir ini, semua nona muda dan menantu telah kembali satu demi satu, sangat ramai. Luo Ye, kepala keluarga Luo saat ini, memiliki 4 putra dan 5 putri. Luo Yun adalah putri kelima dan bungsunya. Dia menatap Luo Liang dengan sedikit kebingungan, meskipun dia tidak mengenalinya, dia pasti anggota keluarga Luo mereka. Keluarga Luo mengendalikan hampir setengah dari kekuatan militer kota Qianyang, dan banyak anggota keluarga Luo telah bergabung dengan penjaga kota. Apakah kakak-kakakku juga sudah kembali? Gumamnya pada diri sendiri, mengangguk kepada Luo Liang, lalu memacu kudanya menuju kota Qianyang. Pendengaran Yang Fan sangat tajam, bahkan tanpa mendengarkan secara sadar, gangguan sekecil apapun dalam radius 1 li hampir tidak bisa luput dari telinganya. "Paman Liang, apakah itu nona kelima keluarga Luo yang menikah jauh dengan keluarga kecil di Kabupaten Nanyang? Bukankah mereka bilang dia sudah diusir dari keluarga? Mengapa dia kembali? Mungkinkah dia tidak bisa mencari nafkah di luar dan dengan tidak tahu malu mencoba bergabung kembali dengan keluarga?" "Diam, jangan menyebarkan rumor." Wajah Luo Liang mengeras saat ia menegur, meskipun nona kelima memiliki beberapa perselisihan dengan keluarga, Patriark tidak pernah menolaknya. Kepulangannya kali ini seharusnya hanya untuk merayakan ulang tahun Patriark. Ingat, kata-kata dapat menimbulkan masalah. Urusan nona kelima bukanlah sesuatu yang bisa kita bicarakan begitu saja. Belum lagi Luo Yun tidak pernah diusir oleh Patriark, bahkan jika dia benar-benar dikeluarkan dari keluarga Luo, mereka, sebagai individu yang tidak penting dan tanpa dukungan, sama sekali tidak mampu menyinggung perasaannya. Kita harus ingat bahwa sebelumnya, dia adalah putri kecil kesayangan Patriark.
Bagaimanapun, ikatan darah lebih kuat daripada apapun, dan tidak mungkin ada dendam yang muncul dalam semalam antara ayah dan anak perempuan. Tidak ada yang bisa menjamin kapan dia akan mendapatkan kembali restu patriark. Bagian 245. Pusat pemerintahan kabupaten tetaplah pusat pemerintahan kabupaten, meskipun hanya kota perbatasan, kota itu tetap terasa sangat makmur. Di dalam kota, lalu lintas mengalir seperti sungai, bangunan-bangunan berdiri berjejer rapat, pejalan kaki bergerak seperti benang yang ditenun, lengan baju mereka saling bersentuhan, dan bahu-bahu saling berdesakan. Kedai teh, toko, restoran, penginapan. Semua jenis tempat usaha tersedia dan lengkap. Ada banyak sekali pejalan kaki di jalanan, tetapi lebih banyak lagi adalah para ahli bela diri gagah berani dengan senjata di pinggang mereka dan aura kepahlawanan. Kota Qianyang, sebagai gerbang barat dinasti Tang Agung dan salah satu pusat ekonomi utamanya di barat, memiliki pegunungan 100.000 di belakangnya, yang merupakan sarang berbagai suku barbar dan juga salah satu dari sedikit daerah penghasil obat-obatan spiritual utama pada masa dinasti Tang Agung. Setiap hari, sejumlah besar pendekar bela diri memasuki 100.000 gunung melalui kota Qianyang untuk mengumpulkan berbagai obat spiritual. Meskipun penuh dengan bahaya, dengan banyak orang barbar dan binatang buas eksotis yang tak terhitung jumlahnya, tetap sulit untuk menolak daya tarik obat-obatan spiritual bagi para praktisi bela diri. Perlu diketahui bahwa bahkan obat spiritual bintang 1 tingkat terendah pun bernilai 100 koin emas. Jika seseorang cukup beruntung mendapatkan obat spiritual bintang 3, mereka akan kaya dan tidak perlu khawatir tentang uang lagi. Para pedagang mengejar keuntungan, dengan keuntungan 100%, mereka dapat mengabaikan segalanya. Sebenarnya, mengapa para praktisi bela diri tidak semuanya sama? Kekayaan, teman, teknik, dan tanah, kekayaan menempati peringkat pertama. Bagi para praktisi seni bela diri, sumber daya adalah hal yang terpenting. Tanpa sumber daya, setinggi apapun bakat Anda atau sedalam apapun metode kultivasi Anda, pencapaian tertinggi Anda akan sangat terbatas. Sekitar setengah jam kemudian, Yang Fan dan ketiga temannya akhirnya tiba di tujuan mereka, kediaman keluarga Luo. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar kota Qianyang, kediaman keluarga Luo benar-benar sangat besar, keluarga yang saat ini jauh dari mampu untuk menghindarinya. Kediaman keluarga Luo yang luas meliputi area seluas beberapa mil persegi, hampir menempati setengah dari wilayah pusat kota Qianyang. Perlu diketahui bahwa pusat kota Qianyang adalah tempat di mana setiap inci tanah bernilai setara dengan emas, setiap halaman kecil seluas 1 mu tanah bernilai tidak kurang dari 1.000 koin emas. Belum lagi hal-hal lain, rumah besar ini saja, jika keluarga Luo bersedia menjualnya, mungkin nilainya mencapai puluhan ribu batu spiritual kelas rendah. Melihat sebagian kecilnya saja, tidak heran jika keluarga Luo memandang rendah Yang Yunfeng, tuan muda ketiga dari keluarga Yang. Keluarga yang terdahulu benar-benar terlalu lemah, terus terang saja, mereka bahkan tidak layak untuk membawa sepatu keluarga Luo. 10 tahun, keluarga Luo, aku, Yang Yunfeng, telah kembali. Melihat tulisan tebal, kediaman keluarga Luo, Yang Yunfeng menarik napas dalam-dalam, lalu menegakkan punggungnya dan berjalan masuk ke dalam rumah besar itu. Dibandingkan sebelumnya, Yang Yunfeng jelas terlihat kurang pemalu dan rendah diri, ia berjalan dengan langkah tegap, secara halus memancarkan sedikit kesombongan, seperti seorang atasan yang mengamati bawahannya. Di dalam kediaman keluarga Luo, halaman-halamannya luas dan saling terhubung seperti labirin, terdapat kolam, taman bebatuan, danau dalam, air terjun, paviliun menjulang tinggi, dan atap yang menjorok, segala sesuatu yang dapat dibayangkan. Para pelayan wanita dan pembantu yang ditemui di sepanjang jalan semuanya adalah wanita muda yang cantik, seperti patung giok yang diukir dengan indah, mengatakan, 1 dari 10.000, mungkin berlebihan, tetapi mengatakan, 1 dari 1.000, sama sekali tidak berlebihan. Terdapat juga pasangan penjaga bersenjata yang berpatroli bolak-balik, masing-masing adalah anggota elit, dengan setidaknya kultivasi surga ke-6 tingkat puncak, dan banyak di antaranya adalah seniman bela diri tingkat tinggi yang telah mencapai kesuksesan besar dalam pembukaan meridian. Kediaman keluarga Luo yang luas dapat dibagi menjadi 2 bagian utama, area tempat tinggal murid garis keturunan langsung dan tempat tinggal murid garis keturunan tidak langsung, semuanya tertata rapi. Sekitar setengah jam kemudian, Yang Fan dan kelompoknya yang berempat muncul di depan sebuah rumah besar, dengan balok-balok berukir dan pilar-pilar giok, yang di mana-mana menunjukkan kekayaan sebuah keluarga terkemuka. Menatap rumah besar yang asing namun agak familiar di hadapannya, senyum tipis muncul di wajah Yang Fan yang acuh tak acuh. Di dalam kediaman keluarga Luo yang luas, jika ada seseorang yang membuatnya merasa nyaman, itu hanyalah paman dari pihak ibunya, Luo Jianing, dan keluarganya. Karena mereka seusia, paman dari pihak ibunya, Luo Jianing, dapat dikatakan tumbuh besar bersama ibunya. Di antara 9 bersaudara, mereka berdua memiliki hubungan terbaik. Karena cintanya kepada ibunya, paman dari pihak ibunya juga sangat menyayangi keponakannya itu. Dan halaman Ningling di hadapan mereka ini dulunya adalah kediaman paman dari pihak ibunya. Ah, ini nona kelima dan menantu kelima. Begitu mereka memasuki halaman Ningling, seorang pelayan langsung mengenali Yang Yunfeng dan istrinya. Tak lama kemudian, seluruh halaman istana bergemuruh, nona kelima dan menantu kelima telah kembali. Nona kelima dan menantu kelima telah kembali. Tidak lama kemudian, seorang pria dan seorang wanita, 2 orang parubaya, bergegas keluar.
Pria parubaya itu, yang tampak berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian yang mewah dan memiliki penampilan yang elegan. Meskipun pelipisnya sedikit berhiaskan embun beku, aura ilmiah samar di antara alisnya tetap sangat menarik. Secara samar-samar, orang bisa melihat sedikit kemiripan antara dia dan Luo Yun. Dia tak lain adalah paman dari pihak ibu Yang Fan, tuan muda keempat dari keluarga Luo, Luo Jianing. Seperti Luo Yun, bakat Luo Jianing tidak luar biasa, dia hanya memiliki garis keturunan tingkat atas tingkat 9. Setelah berpuluh-puluh tahun berlatih dengan keras, dia nyaris tidak berhasil mencapai puncak alam surga ke-8. Di dalam kediaman keluarga Luo yang luas itu, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai orang yang cakap. Wanita parubaya itu bertubuh mungil dan sangat cantik, tampak baru berusia 30 tahun, benar-benar masih penuh pesona. Ia mengenakan untaian kalung mutiara bulat berkilauan di lehernya, yang semakin menonjolkan sikapnya yang elegan dan bermartabat. Dia adalah bibi dari pihak ibunya, Han Min, wanita muda ketiga dari keluarga Han, salah satu dari 4 keluarga besar kota Qianyang. Keluarga Luo dan Han selalu memiliki hubungan baik dan saling menikah. Selain itu, Han Min adalah orang kepercayaan dekat Luo Yun. Luo Yun telah mengerahkan banyak usaha agar Luo Jianing memenangkan hati si cantik, tidak berlebihan jika dikatakan dia adalah mak comblang mereka. Yun Feng, adikku. Luo Jianing pertama-tama mengangguk sedikit kepada Yang Yun Feng, lalu mengalihkan pandangannya ke Luo Yun, matanya dipenuhi rasa iba. Dia membayangkan bahwa saudara perempuannya pasti telah sangat menderita selama bertahun-tahun. Keluarga yang di kota Fengyang adalah kota kecil dan terpencil, dan saudara iparnya bukanlah seorang jenius kultivasi dan tidak terlalu dihargai dalam keluarganya. Bagaimana mungkin hidup mereka mudah? Inilah juga alasan mengapa sang guru tua dengan tegas menentang pernikahan mereka. Murid-murid dari keluarga kecil tidak sepenuhnya tidak diterima, selama Anda luar biasa dan cukup berbakat, semuanya akan baik-baik saja. Sayangnya, Yang Yun Feng hanyalah pemegang garis keturunan tingkat 9 menengah, dia bahkan mungkin tidak akan mencapai surga ke-7 pembukaan meridian setelah seumur hidup melakukan kultivasi yang berat. Tepat saat itu, tubuh Luo Jianing tiba-tiba bergetar, dan secercah keterkejutan terpancar di matanya. Aneh, bagaimana mungkin aku tidak bisa melihat tingkat kultivasi adik perempuan? Mungkinkah tingkat kultivasi adik perempuan telah melampaui milikku? Bagaimana ini mungkin? Dia berada di puncak kultivasi surga ke-8, bahkan beberapa ahli di pertengahan surga ke-9 pun, dia bisa membedakan beberapa petunjuk. Agar dia sama sekali tidak bisa melihat menembus dirinya, dia setidaknya harus berada di tingkat kultivasi surga ke-9 akhir, tetapi apakah itu mungkin? Dia sangat mengenal bakat adik perempuannya, bahkan bakatnya sendiri pun lebih rendah, hampir tidak bisa dianggap sebagai pemegang garis keturunan unggul tingkat menengah kelas 9. 10 tahun kultivasi yang berat, mencapai dari surga ke-5 pembukaan meridian hingga surga ke-7 pembukaan meridian akan menjadi batasnya, dan itu pun dengan sumber daya kultivasi yang melimpah. Namun, keluarga yang dari kota Fengyang bukanlah keluarga Luo dari kota Qianyang, mereka tidak memiliki begitu banyak sumber daya untuk dihambur-hamburkan oleh adik perempuannya. Biasanya, adik perempuannya mencapai surga ke-6 sudah menjadi batasnya. Oh, bahkan Yun Feng pun sama, melihat sekilas Yang Yun Feng di sampingnya, hati Luo Jianing bergetar lagi. Di matanya, Yang Yun Feng tampak seperti orang biasa yang tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri, namun sejauh yang dia ketahui, Yang Yun Feng telah mencapai puncak kultivasi surga ke-5 10 tahun yang lalu. Tanpa disadari, pandangan Luo Jianing tertuju pada Yang Fan dan Bibi Mei, yang sedang bersama Yang Yun Feng dan istrinya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa aku bahkan tidak bisa melihat melalui kultivasi Faner dan Hong Mei? Dia sangat menyadari bakat keponakannya, keturunan paling payah dari kelas 9 tingkat bawah. Saat itu, ia merasa sangat kasihan akan hal ini, jika Yang Fan terbukti sebagai jenius tak tertandingi dengan garis keturunan tingkat 8, guru tua mungkin akan memaafkan pasangan itu demi keponakannya yang tercinta, tetapi sayangnya. Dengan garis keturunan tingkat 9 tingkat bawah saja, sekeras apapun dia berlatih, apakah dia bahkan bisa mencapai alam surga ketiga sekarang adalah sebuah ketidakpastian besar. Secara logika, seharusnya dia bisa mengetahui tingkat kultivasinya hanya dengan sekali lihat. Mungkinkah adik perempuan dan yang lainnya telah mengkultivasi seni rahasia yang dapat menyembunyikan kultivasi? Tiba-tiba, secercah wawasan muncul di benak Luo Jianing, tetapi dengan cepat ditekan sebelum mencapai tahap awal. Seni rahasia untuk menyembunyikan kultivasi sangat langka, bahkan di dalam sekte besar seperti Sekte 7 Bintang, seni tersebut dianggap sangat jarang. Banyak kekuatan keluarga hanya pernah mendengar tentang mereka tetapi tidak pernah melihat jejak mereka. Bahkan keluarga Luo pun tidak dapat menemukan seni rahasia untuk menyembunyikan kultivasi, apalagi keluarga kecil dan tidak penting seperti keluarga yang dari kota Fengyang. Adikku, berapa tingkat kultivasimu saat ini? Setelah sedikit ragu, Luo Jianing masih menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Hanya setengah langkah, Master Bela Diri. Bagian 246. Benar sekali, Yang Yun Feng dan istrinya saat ini bukanlah berada di tingkat kultivasi 8 langit, melainkan Master Bela Diri setengah langkah yang telah melangkah ke alam Master Bela Diri. 2 hari yang lalu, Yang Fan pertama kali menyuruh Yang Yun Feng dan istrinya masing-masing mengonsumsi rumput roh darah, meningkatkan garis keturunan mereka ke tingkat rendah kelas 8.
Kemudian, dengan kekuatan penyembuhan yang luar biasa dari buah roh darah dan buah petir angin, dia memungkinkan pasangan itu untuk menjadi pemegang garis keturunan tingkat rendah kelas 7 dalam sekejap. Yang Yunfeng, khususnya, hanya selangkah lagi dari garis keturunan tingkat menengah kelas 7, dan dia mencapai tubuh petir angin langit pasca puncak. Jika dia menguasai teknik kultivasi atribut angin petir, prestasinya pasti tidak akan kalah dengan beberapa pemegang garis keturunan tingkat menengah kelas 7. Selama periode ini, tentu saja, Yang Fan harus memurnikan ramuan obat untuk mereka. Jika tidak, hanya mengandalkan diri sendiri, hanya rumput roh darah saja akan membutuhkan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk dimurnikan. Saat melakukan pemurnian, Yang Fan mengonsumsi sejumlah kekuatan spiritual untuk membuka ke-108 meridian aliansi Tianling di dalam tubuh mereka. Setelah itu, mereka masing-masing mengonsumsi buah esensi tinta yang meningkatkan kekuatan spiritual, dan melangkah ke alam master bela diri setengah langkah adalah perkembangan yang wajar. Terlebih lagi, dengan bakat garis keturunan mereka saat ini, kemungkinan besar setelah hanya satu sesi kultivasi tertutup lagi, mereka akan sepenuhnya memadatkan tulang roh mereka dan benar-benar melangkah ke alam master bela diri. Adapun Bibi Mei, meskipun dia tidak mengonsumsi buah roh darah atau buah petir angin, pil pembersih sumsum ditambah rumput roh darah juga meningkatkan bakat garis keturunannya ke tingkat rendah kelas 8. Dipadukan dengan kekuatan buah esensi tinta, dia juga berhasil memasuki alam master bela diri setengah langkah, dengan alam master bela diri yang sudah di depan mata. Dengan menambahkan rumput roh darah yang diberikan kepada guru tua, keempat rumput roh darah yang diperoleh dari alam rahasia roh iblis telah habis sepenuhnya. Luo Yun mengatakannya dengan ringan, tetapi bagi Luo Jianing dan yang lainnya, itu seperti guntur dari 9 langit, membuat mereka terdiam karena takjub. Setengah langkah guru bela diri. Adikku, kau tidak, bercanda. Suaranya bergetar, dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Hanya dalam 10 tahun singkat, dari pembukaan meridian surga kelima, menembus 4 surga secara berturut-turut, dan melangkah ke alam master bela diri setengah langkah sekaligus, bahkan seorang jenius dengan garis keturunan tingkat rendah kelas 8 mungkin tidak dapat mencapai ini, apalagi orang biasa dengan garis keturunan tingkat menengah kelas 9. Dibandingkan dengan itu, Luo Jianing lebih cenderung percaya bahwa keluarga adik perempuannya telah mengalami suatu kejadian yang menguntungkan dan untungnya memperoleh teknik rahasia untuk menyembunyikan kultivasi mereka. Kakak keempat, dia hanya seorang master bela diri setengah langkah, kau terlalu berlebihan. Luo Yun terkekeh, sambil memutar bola matanya ke arah Luo Jianing. Astaga, mendengar itu, Luo Jianing tergagap, hampir saja melontarkan kata-kata kasar. Hanya seorang master bela diri setengah langkah. Bagaimana mungkin dia mengatakan itu? Itu adalah seorang ahli master bela diri setengah langkah, bahkan di kota Qianyang, mereka dianggap sebagai ahli tingkat atas. Bahkan di dalam keluarga Luo sendiri, jumlahnya tidak banyak, dan masing-masing adalah sesepuh dengan kekuatan besar, status dan kedudukan mereka bahkan sedikit lebih tinggi daripada dirinya sendiri sebagai tuan muda keempat keluarga Luo. Fiuh. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Luo Jianing hampir tidak mampu menahan gerutuan di hatinya, dan dengan napas tersengal-sengal, dia bertanya dengan penasaran, adikku, apa sebenarnya yang terjadi? Dalam dunia seni bela diri, garis keturunan menentukan segalanya. Seorang master bela diri setengah langkah setidaknya harus memiliki garis keturunan setara tingkat 8. Seorang keturunan tingkat tinggi kelas 9 biasa, bahkan setelah membuka 108 meridian aliansi Tianling di dalam tubuh dan mencapai kesempurnaan agung pembukaan meridian, tetaplah batas kemampuannya. Dan adik perempuannya, Luo Yun, hanya memiliki garis keturunan tingkat menengah kelas 9. Tanpa pertemuan yang menguntungkan, pembukaan meridian 7 langit hampir menjadi batas kemampuannya, apalagi melangkah ke alam penempaan tulang sebagai master bela diri setengah langkah. Mungkinkah adik perempuan mendapatkan buah ilahi, menentang takdir dan mengubah garis keturunannya? Pikiran ini muncul, tetapi dengan cepat disingkirkan dari benaknya. Lalu ia teringat pada saudara iparnya, Yang Yunfeng, yang tampak seolah-olah tidak jauh dari mencapai alam master bela diri setengah langkah, meskipun tidak sepenuhnya seperti adik perempuannya. Seberapa langkah buah roh yang dapat meningkatkan garis keturunan? Mendapatkan satu saja sudah merupakan keajaiban. Perlu diketahui bahwa sepanjang sejarah ratusan tahun keluarga Luo, hanya leluhur generasi ketiga yang secara kebetulan memperoleh rumput roh darah, yang seketika mengubah garis keturunannya menjadi garis keturunan tingkat tinggi kelas 8, berhasil membawa klan Luo untuk menancapkan akar di kota Qianyang, dan akhirnya menjadi salah satu dari 4 keluarga besar kota Qianyang. Hehe, kakak keempat, apa kau akan membiarkan kami berdiri di luar seperti ini? Ini bukan cara memperlakukan tamu. Luo Yun tidak langsung menjawab pertanyaan Luo Jianing, melainkan memberinya senyum menggoda. Yuner, kau benar-benar telah menderita selama bertahun-tahun ini. Melihat Luo Yun, yang tampaknya telah kembali ceria seperti saat muda, Yang Yunfeng tak kuasa menahan rasa iba. Selama bertahun-tahun, keluarga, hal-hal sepele. Berbagai tekanan, seperti 1000 gunung berat, telah menghancurkan mereka, membuat mereka kehabisan napas. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi sudah lama sekali sejak dia melihat senyum cerah Luo Yun. Untungnya, dia memiliki seorang putra yang baik. Memikirkan Yang Fan, Yang Yunfeng segera merasakan gelombang kebanggaan. Menempati peringkat pertama dalam peringkat manusia pada usia 15 tahun, di antara generasi muda dinasti Tang yang agung, siapa yang bisa menandinginya?
Yang lebih terpuji lagi adalah baktinya kepada orang tua, setiap kali ia mendapatkan sesuatu yang baik, orang pertama yang ia pikirkan adalah orang tuanya. Perlu diketahui bahwa setiap obat spiritual yang meningkatkan garis keturunan cukup untuk membuat banyak praktisi bela diri menjadi gila. Demi satu blood spirit grace saja, pertikaian dan pembunuhan saudara adalah hal biasa, apalagi buah roh yang menentang surga seperti buah roh darah dan buah guntur angin. Siapa yang tidak akan mengonsumsinya sendiri setelah mendapatkannya? Di antara sekian banyak makhluk, berapa banyak yang akan menghadiahkannya kepada orang tua mereka? Tepat saat itu, Luo Jianing menepuk dahinya dan tersenyum cerah, lihat aku tadi sibuk sekali mengobrol. Adik perempuan, Yun Feng, Vaner, silakan masuk, silakan masuk. Ah Fu, suruh dapur menyiapkan makan malam. Tak lama kemudian, dipimpin oleh Luo Jianing, semua orang memasuki aula utama. Aula itu sangat luas, tidak kurang dari 1 hektar, dengan perabotan yang diukir dari kayu berharga ditempatkan di mana-mana, memancarkan aroma yang menyegarkan. Lantai ditutupi dengan kulit binatang yang lembut, dan dupa berharga terbakar di sudut-sudut ruangan. Setelah para tamu dan tuan rumah duduk, beberapa pelayan cantik dengan cepat menyajikan teh yang harum dan kue-kue yang lesat. Setelah menyesap sedikit teh yang harum itu, Luo Jianing dengan penuh antusias bertanya, adikku, sebenarnya apa yang terjadi dengan kultivasimu? Mendengar itu, Luo Yun hanya mengambil teh harum di atas meja teh dan menyeruputnya perlahan, tampak tenang dan terkendali, seolah-olah dia tidak berniat menjelaskan apapun. Oh, lihatlah otakku, Yun Feng, kakak keempat, aku bicara sembarangan, tolong jangan diambil hati. Pada saat ini, Luo Jianing bereaksi. Untuk memungkinkan seorang pemegang garis keturunan tingkat menengah kelas 9 untuk maju ke alam master bela diri setengah langkah hanya dalam 10 tahun singkat, pasti ada rahasia menakjubkan yang tersembunyi di dalamnya, mungkin bahkan fondasi dari kedudukan keluarga yang itu sendiri. Bagaimana mungkin hal itu diceritakan begitu saja kepada orang lain? Dia tersenyum malu dan segera meminta maaf kepada Yang Yun Feng. Cek, kakak keempat, pikiranmu melayang kemana? Sebelum Yang Yun Feng sempat bicara, Luo Yun tertawa terbahak-bahak terlebih dahulu. Awalnya, dia hanya ingin membuat kakak keempat penasaran dan melihat ekspresi cemasnya sambil menggaruk telinga dan pipinya, tetapi dia tidak menyangka kakaknya akan berpikir seperti itu. Terobosan kultivasi kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Yang. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Adikku, mungkinkah kau benar-benar memiliki keberuntungan luar biasa dan mendapatkan sejumlah buah roh yang luar biasa yang dapat mengubah tubuhmu dan meningkatkan garis keturunanmu? Hehe, Luo Yun tersenyum misterius, tidak menyangkal maupun mengakui, matanya sedikit bergeser, lalu tiba-tiba ia melontarkan pernyataan mengejutkan, kakak keempat, tingkat setengah bela diri benar-benar bukan apa-apa, dan kau pun akan segera melangkah ke tingkat setengah bela diri. Apa artinya mengejutkan sampai mati? Inilah artinya. Luo Jianing tergagap-gagap untuk waktu yang lama, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ibunya, apakah dia benar-benar berpikir bahwa master bela diri setengah langkah itu seperti kubis di ladang, yang bisa diambil sebanyak yang diinginkan? Xiao Yun, kakak keempatmu itu penakut, jangan menakutinya. Han Min, yang berada di samping mereka, juga tidak tahan lagi melihatnya. Dia menatap Luo Yun dengan kesal. Suaminya sendiri hanya memiliki garis keturunan tingkat tinggi kelas 9, jika dia tidak mengalami pertemuan yang menguntungkan, bahkan jika dia berlatih seumur hidup, kesempurnaan agung 9 langit akan menjadi batas kemampuannya. Dan sekarang, mengatakan bahwa dia akan segera melangkah ke ranah master bela diri setengah langkah, bukankah itu omong kosong belaka? Bukan hanya kakak keempat, Xiao Min, kau juga, tak lama lagi kau pun akan melangkah ke alam master bela diri setengah langkah. Han Min menatap Luo Yun dengan tajam, sudah terlalu lelah untuk membalas. Dia hanya merasa bahwa sahabatnya, yang telah tumbuh bersamanya sejak kecil, telah menjadi gila. Bakatnya sendiri hanya bisa dianggap sebagai bakat tingkat menengah ke atas, bahkan tidak mencapai tingkat keturunan kelas atas. Apakah dia mampu menembus alam 9 langit dalam kehidupan ini adalah sebuah ketidakpastian besar. Master bela diri setengah langkah. Itu hanyalah sebuah kemewahan. Adikku, mari kita bicara serius, jangan bercanda lagi, oke? Luo Jianing memaksakan senyum getir. Adik perempuannya benar-benar semakin hari semakin keterlaluan. Dengan bakat garis keturunan saya, mampu membuka semua meridian aliansi Tianling di tubuh saya dan mencapai alam kesempurnaan agung 9 langit dalam kehidupan ini akan dianggap sebagai hal yang baik. Kakak keempat, sebaiknya kau jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Begitu kamu melihat hadiah yang telah disiapkan Yang Fan untukmu, kamu tidak akan merasa begitu emosional lagi. Bagian 247. Manusia adalah keponakanku. Di dalam aula utama Taman Ningling yang megah dan mengesankan. Luo Jianing, dengan sikapnya yang halus dan elegan, menatap Luo Yun dengan senyum masam. Apakah adik perempuannya benar-benar tahu apa yang dia katakan? Belum lagi bakatnya yang terbatas, tanpa pertemuan luar biasa, akan sulit baginya untuk mencapai ranah master bela diri setengah langkah sepanjang hidupnya. Bahkan bagi para jenius tak tertandingi dengan garis keturunan peringkat ke-8 terbaik, keinginan untuk melintasi alam utama dan beberapa alam kecil dari puncak peringkat ke-8 adalah sebuah kemewahan tanpa waktu 1 atau 2 tahun, atau bahkan lebih lama. Tepat saat itu,
Luo Yun melambaikan tangan kepada Yang Fan, yang berdiri di sampingnya, dan berkata, Yang Fan, keluarkan hadiah yang telah kau siapkan dan biarkan paman dan bibimu melihat apakah ibumu berbohong kepada mereka. Melihat Luo Yun yang dengan antusias memamerkan mainan kesayangannya seperti anak kecil, Yang Fan tersenyum getir. Dia benar-benar tidak menyangka ibunya yang biasanya dewasa dan tenang memiliki sisi seperti itu. Namun, gerakannya tidak lambat, dengan sebuah pikiran, sebuah kotak kayu cendana kuno berukuran 2 kaki persegi muncul di tangannya. Paman kecil, bibi kecil, ini adalah tanda kecil dari rasa hormat Vaner. Anak baik, aku, pamanmu, ingin melihat hadiah murah hati macam apa yang bisa membuat ibumu begitu membanggakan diri. Luo Jianing tertawa terbahak-bahak dan menggoda. Dia tidak mempercayai kata-kata Luo Yun. Tidak semudah itu membuat seorang seniman bela diri peringkat ke-8 dari garis keturunan rendah tiba-tiba menjadi master bela diri setengah langkah. Bahkan tetua sekte yang paling berpengaruh pun mungkin tidak mampu melakukannya, apalagi keponakannya yang masih muda. Kakak keempat, tunggu saja dan lihat, keponakanmu bukan lagi keponakan yang kau kenal. Hah, apa maksud adik perempuan dengan itu? Apa maksudmu keponakanku bukan keponakan yang ku kenal lagi? Apa Vaner berganti jenis kelamin atau bagaimana? Ekspresi Luo Jianing berkedut, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Tepat saat itu, Luo Yun telah merebut kotak hadiah kayu cendana dari tangan Yang Fan dan membukanya dengan cepat. Kakak keempat, Xiao Min, ini adalah sebotol berisi 10 sisui dan pil pembersih sumsum. Hanya 1 pil saja dapat meningkatkan garis keturunanmu 1 peringkat. Saat ia baru bergabung dengan sekte luar, pil pembersih sumsum adalah harta yang didambakan Yang Fan, tetapi bagi Yang Fan saat ini, itu bukanlah apa-apa. Setelah menjarah koleksi begitu banyak orang jenius dan penjahat, dia sekarang memiliki ratusan sisui dan pil pembersih sumsum di dalam tas Qiankunnya. Sebotol berisi 10 sisui dan pil pembersih sumsum tulang, hanyalah setetes air di lautan. Namun, bagi Luo Jianing dan istrinya, situasinya sangat berbeda. Tanpa mereka sadari, napas mereka sudah mulai terengah-engah. 10 sisui dan pil pembersih sumsum aku tidak salah dengar, kan? Pil pembersih sumsum tidaklah begitu berharga, di sekte 7 bintang, pil itu hanya bernilai beberapa batu spiritual per butir. Namun, persyaratan pembeliannya sangat ketat, hanya core disciple yang dapat membelinya. Seandainya Yang Fan tidak memecahkan rekor garis keturunan Kaiyang yang telah berusia berabad-abad dan berhasil mendapatkan evaluasi sempurna, sehingga menikmati perlakuan sebagai salah satu dari 10 murid sekte dalam terbaik, dia tidak akan memenuhi syarat untuk membeli sisui dan pil pembersih sumsum. Ditambah dengan kontrol yang disengaja oleh sekte 7 bintang, sangat sedikit sisui dan pil pembersih sumsum yang masuk ke dunia persilatan setiap tahunnya. Bahkan keluarga besar seperti keluarga Luo mungkin tidak mampu mendapatkan 1 pil pembersih sumsum dalam setahun. Dan dengan bakat garis keturunan Luo Jianing, meskipun dia adalah tuan muda keempat dari keluarga Luo, dia tidak memenuhi syarat untuk mengonsumsi sisui dan pil pembersih sumsum. Saat berikutnya, Luo Yun melontarkan pernyataan mengejutkan lainnya, ini ada 3 rumput naga banjir, 1 saja sudah cukup untuk melampaui batas garis keturunanmu dan naik ke tingkat garis keturunan tingkat rendah ke-8. Sambil berbicara, Luo Yun membuka sebuah kotak brokat yang indah, panjangnya sekitar 30 cm, dari dalam kotak hadiah kayu cendana. Di dalamnya, 3 rumput roh aneh, sepanjang 7 inci, berwarna keemasan seluruhnya, dengan pola naga di sekitar daunnya, tergeletak dengan tenang. Rumput naga banjir, obat spiritual tingkat rendah bintang 2. Meskipun tidak seberharga rumput roh darah, itu juga merupakan obat spiritual langka yang dapat meningkatkan garis keturunan. Jika seseorang dapat mengumpulkan lebih dari 100 jenis obat spiritual untuk memurnikan pil pembersih tubuh naga banjir, efeknya tentu tidak akan kalah dengan rumput roh darah. Sayang sekali Yang Fan tidak mahir dalam alkimia. Harus diakui bahwa tetua Ge Changtian adalah orang yang sangat baik, rumput naga banjir ini ditemukan di dalam tas Qiankun miliknya, berjumlah 8 tanaman, dan ini adalah 3 di antaranya. Aku tidak salah lihat, kan? Daunnya seperti emas, dengan pola naga, sungguh rumput naga banjir, dan ada 3, desis. Luo Jianing dan istrinya hampir tersedak. Sialan, ini adalah obat spiritual legendaris yang bisa meningkatkan garis keturunan. 1 tanaman saja bernilai lebih dari 10.000 batu roh segudang, bahkan jika tanaman itu terjual sendiri, hasilnya masih jauh dari cukup. Bang! Luo Yun membuka kotak hadiah lainnya, memperlihatkan 2 baris rapi, berisi total 6 buah berharga berbentuk apel yang aneh, namun seluruhnya berwarna hitam. Ini adalah buah sari tinta. Hanya dengan 1 saja, kekuatan mental seorang master bela diri tingkat 3 dapat meningkat 3 tingkat. Pada saat itu, kekuatan mental Anda akan berhasil berubah menjadi kesadaran spiritual, dan melangkah ke alam master bela diri setengah langkah akan menjadi mudah. Bahkan mencapai ranah master bela diri akan menjadi hal yang wajar setelah beberapa tahun berlatih dengan tekun. Aku pasti sedang bermimpi. Pada saat ini, Luo Jianing dan istrinya merasa seolah-olah mereka belum bangun dan masih berada dalam mimpi. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin hal-hal menakjubkan seperti itu bisa muncul? Kita harus tahu bahwa ketiga hadiah ini masing-masing lebih menakjubkan daripada yang sebelumnya.
Pil pembersih sumsum, yang memiliki nilai terendah, dijual kembali di pasar gelap dengan harga puluhan hingga ratusan batu spiritual per pil, seringkali dengan harga yang tertera tetapi tanpa pasokan. Dan buah esensi tinta adalah buah roh legendaris, masing-masing cukup untuk membuat banyak master bela diri menjadi gila. Hadiah seberat itu, bahkan seorang tetua sekte 7 bintang mungkin tidak mampu memberikannya, apalagi keluarga iparnya. Setelah sekian lama, Luo Jianing dan istrinya akhirnya berhasil menerima kenyataan yang mengejutkan ini. Vaner, paman tidak bisa menerima hadiah ini. Sebaiknya kau tarik kembali ucapanmu, kata Luo Jianing sambil menggertakkan giginya. Jika itu hadiah biasa, dia pasti akan menerimanya dengan senyuman, tetapi hadiah ini terlalu berat, sangat berat sehingga dia masih merasa gelisah. Saudara keempat, apa yang kau katakan? Sudah sepatutnya seorang keponakan menunjukkan rasa hormat kepada pamannya, tidak ada yang tidak bisa diterima. Sambil berbicara, Luo Yun menyerahkan kotak hadiah di tangannya kepada Luo Jianing. Paman kecil, ini adalah sedikit tanda penghargaan dari Vaner. Tolong jangan menolaknya, dan itu semua hanya barang-barang kecil, tidak ada yang terlalu berharga, timpal Yang Fan. Apa maksudmu, ini semua hanya barang-barang kecil, tidak ada yang berharga. Jika ini tidak berharga, lalu apa lagi yang berharga? Luo Jianing menatap Yang Fan tanpa berkata-kata. Nilai ketiga harta karun ini sangat tinggi sehingga meskipun mereka menjual keluarga Luo mereka mungkin tidak mampu membelinya. Yang Fan, paman tidak bisa menerima hadiah ini, kamu tetap harus. Cukup, kakak keempat, jangan tunda lagi. Bagi Yang Fan, hal-hal ini sebenarnya tidak berarti apa-apa. Sebelum Luo Jianing selesai berbicara, Luo Yun menyela, dan bukankah kau lupa apa yang baru saja kukatakan? Yang Fan bukanlah Yang Fan yang kalian ingat lagi. Apa maksudmu? Luo Jianing hendak membalas, tetapi setelah mendengar bagian akhir kalimat Luo Yun, dia langsung bertanya, agak bingung. Hah? Kakak keempat, bukankah nama Vaner terdengar sangat familiar bagimu? Luo Yun menatap Luo Jianing dengan sedikit kesal. Kabar tentang Yang Fan yang meraih juara pertama dalam peringkat manusia sekte 7 bintang sudah terkenal bahkan di kota kecil terpencil seperti kota Fengyang, Luo Jianing pasti sudah mendengarnya. Vaner adalah keponakanku, tentu saja aku mengenalnya. Luo Jianing memutar matanya tanpa berkata-kata. Bagaimana mungkin dia, sebagai seorang paman, tidak mengenal keponakannya sendiri? Lupakan saja, aku akan memberimu petunjuk, tahukah kamu nama pemenang peringkat pertama dalam pertarungan peringkat manusia sekte 7 bintang tahun ini? Bagaimana mungkin aku tidak tahu itu? Luo Jianing sudah terlalu lelah untuk mengeluh. Apakah dia benar-benar mengira pria itu hanyalah orang biasa yang bodoh dari desa pegunungan? Bukankah itu Yang Fan? Tiba-tiba, Luo Jianing melompat setinggi 3 kaki seperti ular berbisa, menatap senyum nakal Luo Yun, lalu menelan ludah dengan susah payah, tergagap, Gul. Adikku, kau tidak akan mengatakan padaku bahwa orang yang baru dinobatkan sebagai nomor 1 dalam peringkat manusia, jenius terkuat dalam sejarah sekte 7 bintang, adalah keponakanku, kan? Bagian 248. Dinasti Tang Agung sangat luas, dengan ratusan juta ahli bela diri di wilayahnya. Ada banyak sekali orang dengan nama yang sama. Nama Yang Fan bahkan lebih umum, setidaknya ada 1.000 atau 800, jika bukan 10.000, orang dengan nama itu di seluruh dinasti Tang Agung. Ketika Luo Jianing dan bahkan seluruh keluarga Luo pertama kali mendengar bahwa seorang jenius tak tertandingi telah muncul dari sekte 7 bintang, mengalahkan talenta tak tertandingi Raja 100 Pedang Baili Yunfei pada usia 15 tahun dan naik ke puncak peringkat manusia, tidak seorang pun menghubungkan jenius tak tertandingi itu dengan tuan muda keluarga Luo mereka, Yang Fan. Namun, hal itu dapat dimengerti, karena jurang pemisah antara keduanya terlalu lebar. Yang satu adalah talenta tak tertandingi yang dikenal sebagai jenius terkuat dalam sejarah sekte 7 bintang, sementara yang lain adalah pengguna garis darah rendah tingkat 9 yang biasa-biasa saja, hampir tidak memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri, dan mungkin bahkan tidak akan menembus alam 7 langit setelah latihan keras seumur hidup. Akan sangat aneh jika menghubungkan keduanya. Tepat saat itu. Tentu saja, itu Yang Fanku. Selain Yang Fanku, siapa lagi di dunia ini yang memiliki bakat luar biasa seperti itu, naik ke puncak peringkat manusia pada usia 15 tahun. Luo Yun mengakui dengan jujur, kepalanya tegak seperti ayam jantan yang bangga, dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terlukiskan. Bagi orang tua, hal yang paling membanggakan adalah melihat anak-anak mereka mencapai kesuksesan besar, dan jelas bahwa pencapaian Yang Fan hari ini telah lama melampaui cakupan kesuksesan besar. Aku tidak menyangka ibu punya sisi seperti itu. Melihat Luo Yun yang berdiri tegak seperti ayam jantan yang menang dalam pertarungan, Yang Fan merasa geli. Jika aku kembali ke sekte dan mengalahkan peringkat pertama di peringkat surga, merebut posisi teratas, aku penasaran bagaimana reaksi ibu. Pasti akan sangat menarik. Samar-samar, secerca antisipasi terlintas di mata Yang Fan yang dalam. Peringkat pertama di peringkat surga itu sangat kuat, sampai-sampai banyak tetua sekte pun kesulitan mengejarnya. Dia bahkan berada di atas jenius terbaik sekte pedang besi, Shen Wushuang, pendekar pedang ilahi yang tak tertandingi, memiliki kekuatan sejati untuk bersaing dengan leluhur markis bela diri. Tetapi bagi Yang Fan, dia hanyalah hidangan, dan dia bisa menjatuhkannya dari singgasananya kapanpun dia mau. Apakah itu benar-benar Vaner? Suara Luo Jianing masih mengandung sedikit keraguan. Bukannya dia tidak percaya kata-kata Luo Yun, hanya saja informasi itu terlalu mengejutkan.
Seorang yang tidak berguna yang baru saja memasuki dunia bela diri, dalam sekejap mata, menjadi seorang jenius yang tak tertandingi, melampaui semua talenta lainnya. Ini benar-benar seperti kisah mitos. Bagaimana mungkin itu salah? Apa kau pikir aku akan berbohong padamu? Mendengar ini, Luo Yun langsung menatap Luo Jianing dengan tatapan tidak senang. Kakak keempat, orang nomor satu dalam peringkat manusia itu memang Yang Fanku, keponakanmu. Yang Yunfeng, yang selama ini diam-diam menyaksikan pertunjukan itu, juga angkat bicara sebagai tanda setuju. Benarkah, Vaner? Pada saat ini, Luo Jianing akhirnya memastikan bahwa orang yang baru saja naik peringkat pertama dalam peringkat manusia di Sekte 7 Bintang memang keponakannya, Yang Fan, dan bukan seseorang dengan nama yang sama. Seketika, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha. Bagus. Aku tidak pernah menyangka bahwa anak ajaib tak tertandingi yang banyak dirumorkan itu adalah keponakanku. Ini hebat, Vaner, pamanmu bangga padamu. Dia bahagia, sungguh bahagia. Memiliki seorang keponakan yang begitu jenius dan tak tertandingi adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya, dalam hidup Luo Jianing. Saudara keempat, kamu bisa tenang dan menerimanya sekarang. Tentu saja, mendengar ini, Luo Jianing tersenyum jujur dan berkata, barang-barang ini adalah harta berharga bagi mereka, tetapi bagi keponakannya, itu mungkin hanya barang biasa, jadi tidak perlu bersikap sopan lagi. Kakak keempat, apakah kau percaya dengan apa yang dikatakan adik perempuanmu? Tingkat setengah jurus bela diri benar-benar tidak sulit sama sekali. Hehehe, tentu saja, Luo Jianing tersenyum cerah. Dengan begitu banyak harta karun yang membantu, menjadi master bela diri setengah langkah sangatlah mudah. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Luo Jianing, juga akan memiliki kesempatan untuk memadatkan tulang spiritual. Surga benar-benar memperlakukanku dengan baik. Siapa bilang tidak? Yang Yunfeng dan istrinya juga dipenuhi emosi. Beberapa bulan yang lalu, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka tidak hanya memiliki harapan untuk mencapai alam master bela diri, tetapi bahkan membuka titik akupuntur sejati dan menjadi leluhur markis bela diri legendaris, mendirikan sekte dan garis keturunan, yang juga sangat mungkin terjadi. Saat itu, mimpi terbesar mereka hanyalah agar Yang Fan berhasil melewati gang manusia tembaga dan maju ke sekte luar. Adikku, Yunfeng, ayo segera temui ayah dan beritahukan kabar baik ini agar dia juga bisa bahagia. Tiba-tiba, Luo Jianing sepertinya teringat sesuatu dan berkata dengan terkejut. Alasan Luo Ye tidak terlalu peduli dengan menantunya, Yang Yunfeng, terutama karena dia meremehkan kultivasi Yang Yunfeng yang rendah, percaya bahwa Luo Yun hanya akan menderita dan menanggung kesulitan dengan mengikutinya. Tapi sekarang berbeda, Yang Yunfeng sudah menjadi master bela diri setengah langkah, telah melangkah ke alam master bela diri. Kultivasi ini, bahkan di dalam keluarga Luo mereka, dapat dianggap sebagai tingkat atas. Terlebih lagi, dengan putra sebaik Yang Fan, Luo Ye pasti akan dengan senang hati menerima Yang Yunfeng sebagai menantunya. Namun, saat itu juga, kakak keempat, tidak perlu terburu-buru. Tidak akan terlambat untuk memberitahu tuan tua setelah ulang tahunnya yang ke-80. Yang Yunfeng terkekeh pelan. Sekarang, bukan mereka yang berusaha mengambil hati keluarga Luo, melainkan keluarga Luo yang perlu mengambil hati dirinya, menantu laki-laki. Oh, kau, setelah puluhan tahun menjadi suami istri, Luo Yun memahami maksud Yang Yunfeng setelah berpikir sejenak, memberinya tatapan yang mengatakan agar jangan terlalu jauh. Namun, dia tetap menimpali, kakak keempat, mari kita tunggu sampai pesta ulang tahun ayah selesai sebelum membahas ini. Dia juga tahu bahwa Yang Yunfeng telah menderita banyak penderitaan di keluarga Luo selama bertahun-tahun dan memiliki banyak amarah yang terpendam. Waktu tidak menunggu siapapun, dan dalam sekejap mata, sudah berlalu 1 hari. Malam hari, halaman terbesar di dalam kompleks rumah leluhur keluarga Luo. Malam itu cerah sekali, langit sebersih seolah baru dicuci, aroma samar tercium di udara. Langit yang jernih bertabur bintang-bintang berkelap-kelip seperti permata yang berkilauan. Angin sepoi-sepoi berdesir, dan bayangan pepohonan menari-nari. Di kediaman keluarga Qi yang luas, terutama di halaman terbesar itu, kini dihiasi dengan lampion dan dekorasi meriah, dipenuhi dengan obrolan riuh. Di pintu masuk utama rumah besar itu, kembang api yang mempesona menerangi langit, dan abu petasan menumpuk menjadi gundukan kecil. Hari ini adalah ulang tahun ke-80 dari sesepuh keluarga Luo, Luo Ye. Keempat cabang langsung keluarga Luo, kelima putri yang sudah menikah, dan banyak keturunan lainnya berkumpul di sini, membuat suasana menjadi sangat meriah. Saat itu, di dalam aula utama mansion yang luas dan megah seperti istana, 100 meja telah disiapkan dan dipenuhi oleh para tamu. Suasana dipenuhi dengan percakapan dan kegembiraan. Di wilayah garis keturunan langsung, selain 4 putra, 5 putri, dan keluarga Luo, terdapat juga banyak tokoh berpengaruh dari kota Qianyang. Sebagai salah satu dari 4 kekuatan besar di kota Qianyang, kekuatan besar mana di kota Qianyang yang berani tidak menghormati keluarga Luo? Bahkan 3 keluarga besar lainnya mengirimkan hadiah yang berlimpah. Adapun area garis keturunan kolateral, tidak perlu dikatakan lebih lanjut, itu benar-benar lautan manusia, kerumunan padat sejauh mata memandang. Namun, ada pengecualian. Di area garis keturunan langsung, ada satu meja yang cukup sepi dibandingkan dengan meja-meja lain yang ramai. Meja ini milik putra keempat keluarga Luo, Luo Jianing, dan istrinya, serta keluarga Yang Fan yang terdiri dari 3 orang, dan seorang gadis muda yang cantik.
Luo Jianing hanya menikahi Han Min sepanjang hidupnya, tidak seperti ketiga kakak laki-lakinya yang memiliki banyak istri dan selir serta banyak anak dan cucu. Ia hanya memiliki satu anak perempuan, Jia Hui, gadis muda cantik yang kini duduk di sebelah Yang Fan. Ia tampak berusia 14 atau 15 tahun, mengenakan gaun putri berwarna putih dengan sulaman gardenia merah muda di bagian dada, elegan namun tetap ceria. Wajah kecilnya yang bulat memiliki sedikit cubi, membuatnya terlihat begitu lembut dan menggemaskan sehingga orang tak bisa menahan keinginan untuk mencubitnya. Payudaranya, yang tidak proporsional dengan usianya, tampak siap melompat keluar dari gaun putrinya kapan saja, tipikal gadis loli dengan payudara besar. Matanya yang cerah berkedip, seolah bisa berbicara. Sungguh kecantikan yang penuh semangat dan lembut. Dibandingkan dengan tiga cabang lainnya yang lebih kuat, cabang keempat memang telah mengalami kemunduran. Luo Jianing sendiri memiliki bakat yang buruk, hanya seorang garis darah atas tingkat 9. Setelah seumur hidup berlatih keras, ia hanyalah seorang seniman bela diri 9 langit. Ia juga hanya memiliki satu anak perempuan, Luo Jiahui. Di dalam keluarga Luo, pengaruhnya bahkan lebih kecil daripada beberapa keturunan lainnya. Selain itu, Luo Jianing selalu menyendiri dan tidak pandai bersosialisasi, hampir tidak memiliki teman. Bahkan saat duduk di sana sekarang, tidak seorang pun datang untuk memberi hormat, tidak seperti tiga cabang lainnya, di mana pengunjung tak terhitung jumlahnya, membentuk tiga pusat kecil di dalam aula. Menanggapi hal itu, Luo Jianing tersenyum tenang, sama sekali tidak tersinggung. Dulu, mungkin dia merasa sedikit tidak senang, tetapi sekarang, semuanya terasa cepat berlalu. Melihat perilaku menjilat orang lain, dia bahkan merasa sedikit jijik. Tidak ada yang bisa dia lakukan, siapa yang memberitahunya bahwa dia memiliki keponakan sebaik itu. Selama Yang Fan ada di sana, garis keturunan mereka ditakdirkan untuk menjadi luar biasa dalam keluarga Luo. Bahkan jika dia tidak memperjuangkan apapun, tidak akan ada yang berani menyinggung cabang keempat mereka di masa depan. Pada saat itu, Luo Jianing merasa sedikit beruntung karena ia selalu memiliki hubungan baik dengan keluarga adik perempuannya dan benar-benar menyayangi Yang Fan. Jika tidak, ia tidak akan mengalami hari ini. Sejak hari itu, keluarga Yang Fan yang terdiri dari 3 orang tetap berdiam diri di halaman Ningling mereka, tidak mengunjungi si sulung dan yang lainnya. Tidak sulit untuk melihat bahwa si sulung dan yang lainnya memiliki posisi yang sangat lemah di hati keluarga Yang Fan. Meskipun hanya ada sedikit orang di meja, mereka semua adalah kerabat dekat, dan suasananya sangat menyenangkan, tanpa keheningan yang canggung. Mereka mengobrol dengan gembira, terutama Luo Jiahui. Sejak mengetahui prestasi luar biasa sepupunya, Yang Fan, kemarin, dia langsung menjadi pengagum fanatik Yang Fan, berkerumun di sekitarnya dan mengobrol tanpa henti. Aku tidak menyangka, adikku, kau juga akan kembali. Sungguh langka, benar-benar langka. Bagian 249. Cabang keempat, dengan populasinya yang sedikit, termasuk keluarga Yang Fan yang berjumlah 3 orang, hanya berjumlah 6 orang secara total, bahkan tidak cukup untuk mengisi meja bundar. Di aula besar yang ramai dengan para tamu, mereka tampak seperti anomali, namun keenamnya tidak menunjukkan rasa tidak nyaman, mengobrol dan tertawa, benar-benar santai. Saat keenam orang itu sedang mengobrol dan tertawa, sebuah suara pura-pura terkejut terdengar dari tidak jauh di belakang mereka. Saat berikutnya, sekelompok orang berjalan menuju mereka, di depan mereka adalah seorang wanita parubaya berusia sekitar 35 atau 36 tahun, dengan kulit cerah, wajah cantik, masih menawan, dihiasi perhiasan, dan sikap yang elegan dan mulia. Satu-satunya kekurangan kecilnya adalah bibir bawahnya yang tipis, yang secara halus memberikan kesan bahwa dia agak bermulut tajam. Di belakang wanita bangsawan parubaya itu terdapat 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu, yang berusia sekitar 18 tahun, memiliki wajah yang menawan, mata yang menggoda, dan memancarkan aura yang memikat. Pakaiannya sangat mewah dan memikat, rok kuning muda yang ketat membalut tubuhnya yang anggun, dengan sedikit ikat pinggang merah yang hampir tidak menutupi dadanya yang berisi, dan bokongnya yang montok dan bulat bergoyang setiap langkah, menciptakan riak, dilengkapi dengan kakinya yang panjang, putih, dan lembut, sungguh memikat, cukup untuk membuat hidung berdarah. Ia adalah wanita cantik yang memikat, mirip dengan Lan Qinmei, penyihir nomor 1 di prefektur Xianglong, satu-satunya perbedaan kecil adalah wajahnya tidak secantik Lan Qinmei, hanya dianggap berpenampilan kelas atas. Namun demikian, hal itu sudah cukup untuk membuat banyak pria menjadi gila, seperti yang dibuktikan oleh suara menelan yang sering terdengar dari segala arah. Di sebelah kiri wanita muda yang menawan itu berdiri seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun dengan paras yang sangat tampan, dipadukan dengan kemeja putih bersih yang membuat orang berseru, betapa gagahnya pemuda ini. Namun, seperti wanita parubaya yang memimpin kelompok itu, bibirnya agak tipis, secara halus memberikan kesan dingin dan tidak berperasaan. Orang lainnya adalah seorang pria berpakaian hitam berusia awal 20-an, dengan dahi lebar, hidung mancung, dan mata arogan yang memancarkan rasa superioritas, seolah-olah dia lebih tinggi dari orang lain. Melihat wanita parubaya yang anggun itu memutar pinggangnya dan melangkah ke arah mereka, alis Luo Yun yang halus tanpa sadar mengerut. Di antara keempat putra dan 5 putri keluarga Luo, Luo Yun paling dekat dengan kakak keempatnya, Luo Jianing, hubungannya dengan saudara-saudaranya yang lain hanya biasa saja, dan memburuk terutama setelah pernikahannya dengan kota Fengyang. Di antara mereka, hubungannya dengan kakak keempatnya, Luo Xi, adalah yang terburuk.
Sebelum Luo Yun lahir, Luo Xi, sebagai putri bungsu, bisa dibilang adalah putri yang paling disayangi Luo Ye, tetapi semua itu berubah setelah kelahiran Luo Yun. Karena alasan inilah, Luo Xi tidak menyukai Luo Yun sejak kecil, dan setelah Luo Yun menikahi Yang Yunfeng, seorang pria miskin, Luo Xi menjadi semakin bangga. Setiap kali mendapat kesempatan, dia akan memamerkan superioritasnya kepada Luo Yun. Dan wanita parubaya yang mulia di hadapan mereka itu tepatnya adalah saudari keempat Luo Yun, Luo Xi. Begitu dia datang mengetuk pintu, Luo Yun langsung tahu tanpa berpikir apa yang ingin dia lakukan. Namun, dengan cepat, kerutan di alisnya menghilang. Dia hampir lupa, Yang Fan-nya bukan lagi seperti dulu, dia adalah nomor 1 dalam peringkat manusia Sekte 7 Bintang, jenius terkuat dalam sejarah Sekte 7 Bintang. Berusaha menunjukkan superioritasnya terhadap pria itu sama saja dengan terang-terangan meminta ditampar. Bagus, 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 sudah saatnya menyelesaikan dendam selama bertahun-tahun terakhir. Begitu diucapkan, langsung dilakukan. Luo Xi telah mengajak ketiganya mendekat, dan dengan senyum tipis ke arah Luo Yun, dia berkata, "Adikku, kau benar-benar pengunjung yang langka. Kupikir kau tidak akan kembali." Sebelum Luo Yun sempat berbicara, Luo Xi memberi isyarat kepada ketiga orang di belakangnya, sambil berkata dengan sedikit tidak senang, "Jia Luo, Jia Lin, kenapa kalian masih berdiri di sana dengan bodohnya? Cepat sampaikan salam kepada bibi kecilmu. Bibi kecilmu menikah jauh di kota Fengyang, dan jarang baginya untuk kembali. Adikku, jangan tersinggung ya. Jia Luo dan Jia Lin, kakak beradik ini, dikirim oleh kakak ipar keempatmu ke kediaman Gunung Salju, di Gunung Suelong, untuk dididik sejak kecil. Mereka baru saja turun dari gunung dan agak malu-malu." Ketika dia menyebut rumah besar Gunung Salju, di Gunung Suelong, suaranya langsung meninggi, seolah-olah dia takut Luo Yun tidak akan mendengarnya. Meskipun istana Gunung Salju di Gunung Suelong jauh dari kekuatan hegemonik seperti Sekte 7 Bintang, di dalam Kabupaten Qianyang, ia adalah sekte utama tingkat atas, bahkan lebih kuat dari keluarga Luo. Di dalamnya terdapat lebih dari selusin tetua alam master bela diri, dan tuan tanah, pendekar pedang Suelong Ye Suelong, bahkan secara tersirat dikenal sebagai kultivator pedang nomor 1 di Kabupaten Qianyang. 10 tahun yang lalu, dia sudah memasuki tingkat ke-6 penempaan tulang, dan setelah 10 tahun kultivasi yang berat, dia mungkin sudah melangkah ke alam 7 langit. Tepat saat itu, Luo Xi tiba-tiba menepuk dahi Luo Yun dengan lembut dan berkata dengan ekspresi agak malu, "Adikku, lihatlah ingatanku, aku lupa memperkenalkanmu. Ini Ye Chen, tuan muda dari kediaman Gunung Salju, dan tunangan Jia Lin kita. Ye kecil adalah yang terbaik di antara generasi muda di Snowdrift Mountain Manor, seorang jenius tak tertandingi dengan garis keturunan peringkat ke-8 tingkat menengah. Dia baru berusia awal 20-an, namun dia telah membuka blokir ke-108 meridian surgawi di tubuhnya, bahkan tidak kalah dengan para jenius teratas dari Sekte 7 Bintang. Bibi, kau terlalu memujiku, kau terlalu memujiku," kata Ye Chen, tetapi dari sikapnya yang angkuh, jelas bahwa Luo Xi, ibu mertuanya yang selalu membantunya, telah berbicara dari lubuk hatinya. Seorang keturunan peringkat ke-8 tingkat menengah, berusia awal 20-an, dan kultivasi di alam kesempurnaan agung surga ke-9 bukanlah hal yang buruk, tetapi menyebutnya jenius tak tertandingi. Mata Yang Fan berkilat dengan rasa jijik. Hanya dengan sekali pandang, dia bisa mengetahui isi hati Ye Chen. Dia hampir tidak mampu bersaing dengan beberapa orang terakhir dalam peringkat manusia. Dia bisa dianggap sebagai seorang jenius, tetapi dibandingkan dengan seorang jenius yang tak tertandingi, dia jauh lebih rendah. Sedangkan untuk membandingkannya dengan para jenius terbaik dari Sekte 7 Bintang, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengenakan sepatu mereka, jenius terbaik manapun bisa menghancurkannya menjadi debu hanya dengan satu jari. Oh, ini pasti Vaner. Sudah 10 tahun, dan dia sudah tumbuh begitu banyak, bibi keempat hampir tidak mengenalinya. Tiba-tiba, tatapan Luo Xi beralih dan tertuju pada Yang Fan. "Aku penasaran apakah Vaner telah bergabung dengan sebuah sekte. Jika tidak, dengan bantuan Little Ye, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk bergabung dengan Snowdrift Mountain Manor sebagai murid luar. Vaner adalah adik laki-laki Jia Lin, jadi dia keluarga. Seorang murid luar hanyalah sebuah kata." Ye Chen menepuk dadanya, mendukung ibu mertuanya yang selalu siap membantunya. Melihat Luo Xi dan orang lain yang bernyanyi dengan harmonis, Yang Fan dan yang lainnya hampir tertawa terbahak-bahak. Mencoba merebut seseorang tepat di depan matanya, kau benar-benar berani sekali. Jika para tetua Sekte 7 Bintang mengetahui hal ini, mereka pasti akan memusnahkan istana Gunung Salju milikmu dalam hitungan menit. Saudari keempat, kami menghargai kebaikanmu. Yang Fanku beruntungnya lulus penilaian Copperman Eli beberapa bulan lalu dan sekarang menjadi murid luar Sekte 7 Bintang. Luo Yun terkekeh, tetapi dia tidak mengungkapkan bahwa Yang Fan adalah nomor 1 dalam peringkat manusia Sekte 7 Bintang. Sekarang bukan waktunya untuk menamparkan wajah, semakin tinggi seseorang mendaki, semakin keras pula jatuhnya, dan menamparkan wajah itu sama saja. Suara Luo Xi tanpa sadar terbata-bata, bibir merahnya berkedut, memperlihatkan sedikit rasa tidak wajar. Meskipun keduanya adalah murid luar, satu berasal dari Sekte 7 Bintang dan satu lagi dari Istana Gunung Salju, sehingga keduanya merupakan konsep yang sangat berbeda.
Bahkan ekspresi Ye Chen yang angkuh pun menjadi agak tidak wajar, namun dengan cepat, secercah rasa kesal terlintas di matanya. Dia, Tuan Muda terhormat dari Snowdrift Mountain Manor, seorang jenius tak tertandingi dengan garis keturunan peringkat ke-8 tingkat menengah, justru ditampar wajahnya oleh seorang udik dari desa. Ini benar-benar tak tertahankan, wajah ini harus direbut kembali. Aku tidak menyangka Vaner adalah murid luar Sekte 7 Bintang, itu memang lancang dariku. Ye Chen sedikit menangkupkan tangannya ke arah Yang Fan dan berkata. Tiba-tiba, matanya sedikit berkedip, seolah-olah dia tanpa sengaja mengingat sesuatu. Aku ingin tahu apakah Vaner pernah mendengar tentang Tuan Muda Yulin, kakak senior Zhao Yulin. 3 bulan lalu, kakak senior Zhao dan saya langsung akrab, minum bersama, dan pergi ke Benteng 9 Naga untuk memenggal kepala 9 master benteng besar di Benteng 9 Naga. Sungguh, itu adalah salah satu kenikmatan terbesar dalam hidup. Vaner, jika kau berkesempatan memasuki Sekte Dalam dan bertemu kakak senior Zhao, sampaikan salamku. Sudah beberapa bulan berlalu, dan aku sangat merindukannya. Jika kau menemui hal-hal yang tidak menyenangkan di Sekte 7 Bintang, Vaner, kau juga bisa pergi menemui kakak senior Zhao, atas namaku, kakak senior Zhao pasti akan menegakkan keadilan untukmu. Tuan Muda Yulin, Zhao Yulin, salah satu anak ajaib terbaik dari generasi muda Sekte 7 Bintang, menduduki peringkat ke-26 dalam peringkat bumi, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan mantan peringkat pertama dalam peringkat manusia, Bai Li Yunfei, dan mungkin bahkan sedikit lebih unggul. Memang benar bahwa Ye Chen mengenal Zhao Yulin, tetapi hubungan di antara mereka tidak sedekat yang dia klaim, mereka hanya pernah minum bersama sekali, yang hampir tidak bisa disebut sebagai kenalan. Adapun rencana untuk bersama-sama memasuki Benteng 9 Naga dan memenggal kepala 9 penguasa benteng besar di Benteng 9 Naga, itu sama sekali tidak masuk akal. Dia, seperti banyak seniman bela diri lainnya, hanya menyaksikan dari jauh saat Zhao Yulin menyerbu Benteng 9 Naga. 9 master benteng hebat dari Benteng 9 Naga, master benteng ke-9 yang terlemah adalah seorang master setengah bela diri dengan satu kaki di alam master bela diri, dan master benteng hebat terkuat, Hobjin Naga 9 Garis, adalah seorang ahli di tingkat kelima penempaan tulang. Bagi seorang seniman bela diri Nin Heaven seperti dia, jentikan jari yang santai bisa berujung pada kematiannya. Semakin banyak Ye Chen berbicara, semakin bersemangat dia, dan pada akhirnya, dia mengklaim bahwa selama dia melindungi Yang Fan bisa berjalan menyamping di Sekte luar 7 Bintang tanpa masalah. Seolah-olah tidak ada seorang pun di Sekte 7 Bintang yang luas itu yang berani tidak menghormatinya, sungguh sangat arogan. Penulis Xiao Yao Huanyu berkata, rekomendasi halaman utama dihilangkan, dan saya hampir telanjang. Saudara-saudara pembawa bunga, kasihanilah Xiao Yao yang sedang berjuang, lemparkan bunga kalian, dan biarkan Bloodline tetap berada di peringkat bunga halaman utama. Bagian 250. Demi menjaga harga diri, Ye Chen benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, melontarkan berbagai klaim yang muluk-muluk, seolah-olah di Sekte 7 Bintang yang luas itu, dari tetua sekte hingga murid luar biasa, hampir tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormatinya. Nada dan sikapnya sama sekali tidak seperti seorang tuan muda dari Istana Gunung Salju, sebaliknya, dia tampak seperti putra dari pemimpin Sekte 7 Bintang mereka. Mereka yang tidak mengetahui kebenarannya, melihat Ye Chen yang fasih berbicara, benar-benar terkejut dan terkesan, seperti Luo Xi dan ibunya. Tatapan mereka ke arah Ye Chen dipenuhi kekaguman, dan dari waktu ke waktu, mereka dengan bangga menatap Yang Fan dan yang lainnya, seolah berkata, lihat. Inilah menantu laki-laki tunanganku yang baik. Sayangnya, Yang Fan dan yang lainnya bukanlah orang desa yang bodoh. Melihat Ye Chen yang fasih berbicara, yang hampir saja mengklaim dirinya sebagai orang ketiga setelah langit dan bumi, mereka merasa dia sangat aneh, mulut mereka berkedut seolah-olah akan tertawa kapan saja. Membual tentang betapa hebatnya dia dan betapa baiknya hubungannya dengan berbagai orang di Sekte 7 Bintang, tepat di depan Yang Fan, sang jenius terkuat dalam sejarah Sekte 7 Bintang, apa ini? Memainkan pedang besar di depan kuil Guanggong. Mulai sekarang, junior ini akan mengikuti kakak Chen. Tolong jaga junior ini, kakak Chen. Yang Fan menahan tawanya dan memberi hormat kepada Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Seorang ibu paling mengenal anaknya, dan begitu pula sebaliknya. Karena Luo Yun tidak secara langsung mengungkapkan identitasnya, dia samar-samar memahami rencana Luo Yun. Karena ibunya ingin bermain, dia, sebagai anaknya, tentu saja harus bekerja sama dengan baik. Tidak masalah, tidak masalah. Vaner, jika kau pernah mengalami masalah di Sekte 7 Bintang di masa depan, kau bisa memberitahu kakak Chen. Kakak Chen pasti akan membelamu. Mendengar ini, Ye Chen segera menepuk dadanya dan memberi jaminan, menatap Yang Fan dengan tatapan yang mengatakan, kau pintar, nak. Tuan muda ini akan melindungimu mulai sekarang. Puff. Luo Jiahui, yang duduk di sebelah Yang Fan, tak kuasa menahan tawanya. Dari mana datangnya orang aneh ini? Bukankah dia sudah mendengar bahwa orang nomor satu baru dalam peringkat manusia Sekte 7 Bintang bernama Yang Fan? Maaf, aku baru ingat sesuatu yang lucu. Dia segera meminta maaf, meskipun dia tidak tahu mengapa sepupu Yang Fan melakukan ini, dia menduga sepupunya punya alasan, dan dia tidak bisa merusak rencana sepupu Yang Fan. Ye Chen, yang awalnya sedikit kesal, melihat bahwa yang tertawa adalah seorang loli yang lembut dan imut. Jejak kemarahan di hatinya langsung lenyap, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dengan ramah, berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita semua keluarga, tidak perlu minta maaf.
Pikirannya dipenuhi fantasi liar, aku tidak pernah menyangka Zhang Jialin, si jalang itu, akan memiliki sepupu yang begitu cantik. Seandainya aku juga bisa menidurinya dan membuat kedua saudari itu melayani tuan muda ini bersama-sama, betapa indahnya itu. Saat Ye Chen tenggelam dalam lamunan tanpa akhir. Aula yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Seorang lelaki tua yang bersemangat, tampak berusia 60-an, memasuki aula dikelilingi oleh sekelompok orang. Ia selalu tersenyum, terus-menerus menangkupkan tangannya dan membungkuk ke segala arah, dan segera berjalan menuju kursi besar yang terletak di ujung aula. Kultivasi dan bakat lelaki tua ini tidak lemah, ia memiliki garis keturunan tingkat rendah kelas 8 dan telah memadatkan 108 tulang spiritual, hanya selangkah lagi untuk memasuki lapisan keempat alam penempaan tulang dan bergabung dengan jajaran ahli terbaik kota Qianyang. Di antara alisnya, terpancar sedikit keagungan yang tak terlukiskan, yang jelas menunjukkan bahwa ia telah lama berada di posisi berwenang. Tak lama kemudian, tepuk tangan meriah menggema di seluruh aula, dan anggota keluarga Luo bahkan berteriak serempak, "Kepala keluarga!" Orang tua ini tak lain adalah kepala keluarga Luo saat ini, dan juga kakek dari pihak ibu Yang Fan, Tuan Tua Luo Ye. Tak lama kemudian, Tuan Tua Luo mulai berbicara, tentu saja, hanya beberapa ucapan sopan, tidak lebih dari berterima kasih kepada berbagai keluarga yang telah datang khusus untuk merayakan ulang tahunnya, mendesak semua orang untuk tidak merasa canggung, memperlakukannya seperti rumah sendiri, dan makan serta minum dengan baik. Di tengah makan, minum, dan obrolan meriah, setengah jam lagi berlalu dengan cepat. Akhirnya, salah satu puncak acara pesta ulang tahun tiba, pengumuman hadiah ucapan selamat. Ini adalah ciri khas keluarga besar, dan banyak murid keluarga Luo sangat antusias, kegembiraan mereka hampir tak tertahan, berharap hadiah mereka akan menonjol dan memenangkan hati guru tua. Keluarga Chu dari kota timur mempersembahkan satu tangkai ginseng gunung berusia 800 tahun dan sepasang mutiara laut selatan, mendoakan agar guru tua mendapatkan berkah yang tak terbatas seperti laut timur dan umur panjang seperti gunung selatan. Keluarga Ma dari kota timur mempersembahkan 100 batu spiritual dan satu ruyi giok, mendoakan guru tua keberuntungan, kemakmuran, dan kedamaian. Perusahaan kereta Longma dari South City mempersembahkan 10 kuda angin pengejar 1000 mil dan 10.000 tael emas, mendoakan agar sang guru selalu tersenyum dan berulang tahun dengan penuh kebahagiaan. Aula seni bela diri Huwei dari kota selatan mempersembahkan satu jurus bela diri tingkat menengah kuning, tinju naga harimau, dan satu baju sirah spiritual tingkat tinggi, baju sirah raja harimau, mendoakan guru tua sukses dalam segala usaha dan kesehatan serta umur panjang. Keluarga Jiang dari kota barat mempersembahkan sebuah pedang besi berusia 1000 tahun dan sepasang mutiara bercahaya, mendoakan agar guru tua mendapatkan berkah yang tak ada habisnya seperti laut timur dan umur panjang seperti pohon pinus abadi di gunung selatan. Keluarga Wang dari kota barat mempersembahkan satu pedang spiritual tingkat tertinggi dan 100 batu spiritual, mendoakan agar guru tua mendapatkan kemuliaan abadi seperti matahari dan bulan, serta awet muda tanpa batas seperti musim semi dan musim gugur. Restoran Dingxiang dari kota barat mempersembahkan ginseng emas berusia 1000 tahun dan satu binatang eksotis tingkat 9, harimau terbang bertanduk emas, mendoakan agar sang guru selalu bersinar seperti matahari dan bulan, serta memiliki umur panjang seperti pohon pinus dan bangau. Setelah berbagai kekuatan keluarga kecil dan besar, datanglah 3 keluarga besar kota Qianyang. Seperti yang diharapkan dari keluarga-keluarga kaya raya teratas kota Qianyang, kemurahan hati mereka jauh melampaui keluarga-keluarga kecil lainnya. Misalnya, keluarga Bai mempersembahkan satu baju sirah harta karun tingkat rendah, baju sirah emas suani, satu obat spiritual tingkat tinggi bintang 1, rumput pengumpul yang, dan satu keterampilan bela diri tingkat tinggi kuning, seni pedang gelombang bergelombang, dengan total nilai tidak kurang dari 2000 batu spiritual. Terutama keluarga Han, yang telah menjalin hubungan baik dengan keluarga Luo selama beberapa generasi, bahkan lebih luar biasa dalam persembahan mereka. Hanya satu obat spiritual tingkat tinggi bintang 1, Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun, bernilai lebih dari 1000 batu spiritual, ditambah artefak harta karun tingkat rendah tingkat tinggi, pedang bermotif naga, dan teknik gerakan tingkat tinggi, langkah naga pengembara, sehingga total nilainya hampir 3000 batu spiritual. Seluruh aset banyak keluarga tidak lebih dari ini. Setelah 3 keluarga besar, tibalah giliran murid-murid keluarga Luo, dimulai dari cabang-cabang sampingan. Klan Baima Luo mempersembahkan satu patung Buddha giok putih dan satu lukisan 10.000 Buddha, mendoakan kepala keluarga agar selalu lancar dalam segala hal dan selalu bahagia. Klan Qingyang Luo mempersembahkan sepasang mutiara bercahaya dan 10 mutiara timur, mendoakan kepala keluarga agar semakin makmur, berlimpah keberuntungan, dan damai. Klan Longyang Luo mempersembahkan untaian mutiara 1000 tahun dan satu giok kaca bening, mendoakan kepala keluarga sukses dalam segala usaha dan kelancaran dalam segala hal. Klan Ganling Luo mempersembahkan Polygonum multiflorum berusia 1000 tahun dan Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun, mendoakan kepala keluarga panjang umur seperti matahari dan bulan, dan awet muda abadi seperti musim semi dan musim gugur. Tetua pertama dari keluarga utama mempersembahkan 10 botol pil pengumpul roh dan 1 botol pil pengembang yuan, mendoakan kepala keluarga kesehatan dan umur panjang, serta semua keinginannya terkabul. Tetua kedua dari keluarga utama mempersembahkan sebuah lukisan 1000 bangau merayakan panjang umur dan sepasang ruyi giok putih, mendoakan kepala keluarga selamat ulang tahun dan semoga beruntung. Setelah lebih dari setengah jam, pengumuman pemberian hadiah pun berakhir, hanya tersisa 4 putra dan 5 putri dari keluarga Luo. Luo Jianing,
Putra sulung keluarga Luo, tentu saja memimpin, Tuan Muda Sulung mempersembahkan 100 buah persik giok putih panjang umur dan 1 giok spiritual, mendoakan kepala keluarga 1000 tahun energi hijau dan musim semi serta musim gugur abadi di masa tuanya. Satu demi satu hadiah berharga diumumkan oleh para pelayan. Luo Jianing mempersembahkan lukisan 10.000 panjang umur yang ia gambar sendiri. Meskipun nilainya tidak seberapa, lukisan itu mengandung rasa bakti yang mendalam dan sangat disukai oleh sang guru tua. Tak lama kemudian, hanya nona keempat Luosi dan nona kelima Luo Yun yang tersisa. Seketika, perhatian semua orang tertuju pada mereka berdua. Sudah menjadi rahasia umum bahwa nona keempat dan nona kelima dari keluarga Luo selalu berselisih. Segera, banyak orang mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Pertunjukan seru akan segera dimulai. Kali ini, Luo Yun mungkin akan mempermalukan dirinya sendiri lagi. Laki-laki takut memilih profesi yang salah, perempuan takut menikahi pria yang salah, pepatah ini benar adanya. Keluarga Zhang, yang dinikahi Nona Luosi keempat, adalah keluarga besar tingkat atas di kota Yuyang. Meskipun tidak sekuat keluarga Luo, mereka hanya sedikit lebih rendah. Terlebih lagi, mereka baru-baru ini menaiki kapal besar Istana Gunung Salju, dan Tuan Muda Istana Gunung Salju telah menjadi menantunya. Hadiah ucapan selamat ini pasti luar biasa, bahkan mungkin menyentuh hati ketiga keluarga besar tersebut. Adapun keluarga yang dinikahi Luo Yun, hanyalah keluarga kecil dari kota kabupaten terpencil dan kelas bawah. Di kota Qianyang, mereka akan menjadi keluarga kecil kelas 3 di luar 100 besar. Hal baik apa yang mungkin mereka tawarkan? Luo Si mengangkat kepalanya dan melirik Luo Yun dengan provokatif. Ia penuh percaya diri dengan hadiah ucapan selamatnya, hadiah itu telah disiapkan dengan cermat oleh menantu kesayangannya, Ye Chen, Tuan Muda dari Istana Gunung Salju. Hadiah itu pasti akan melampaui hadiah orang lain, merebut posisi teratas dalam sekejap, dan benar-benar menginjak-injak Luo Yun. Namun, yang mengecewakan Luo Si, Luo Yun tampaknya sama sekali tidak menyadari tatapan provokatifnya, ekspresinya tetap tenang seperti biasa, membuat Luo Si merasa seperti meninju udara kosong, memiliki kekuatan tetapi tidak tahu harus menggunakannya di mana. Huff, dasar jalan kecil, teruslah berpura-pura. Saat hadiah ucapan selamat diumumkan, aku ingin melihat bagaimana kau, jalan ini, akan terus berpura-pura. Tepat saat itu, suara pelayan yang jernih terdengar, nona keempat mempersembahkan. Penulis Xiao Yao Huanyu berkata, aku sudah duduk terlalu lama, dan punggungku benar-benar sakit. Aku harus pijat nanti. Pembaruan selanjutnya mungkin agak terlambat, jadi kuharap teman-teman bisa bersabar denganku.